Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Dwi Selo. Sebuah kisah yang berjudul Mistikus Cinta di Tanah Kalimantan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Brak! Suara pintu ruang staf tiba-tiba terdengar mengadu, membuat para karyawan seisi ruangan tampak terkejut. Pak Doni, gawat Pak! Teriak seorang pendobrak pintu. Dengan seragam mekanik yang sudah bercampur keringat itu, seketika semua pandangan tertuju ke arah Suryo yang tengah berlari meneriaki namaku dengan wajah gelisahnya. Kenapa Sur? Ada kendala apa di lapangan? Saya baru mau ke sana loh. Tanyaku setengah kebingungan melihat raut wajahnya. Adit ngamuk Pak. Ungkapnya gugup seraya menuju ke arah workshop. Kenapa? Berantem? Aku pun mulai terhunus emosi mendengar penuturan Suryo yang belum jelas arahnya itu. Bukan Pak, dia kesurupan. Gimana bisa? Di mana Adit sekarang? Di workshop bawah Pak, sekarang masih ditahan sama mekanik lain. Suasana ruang staf di siang bolong yang biasanya hening tiba-tiba berubah menjadi riuh. Beberapa karyawan tampak berdiri dari meja kerjanya untuk menyaksikan huru-hara yang tengah terjadi. Beberapa ada yang mengintip dari jendela, beberapa ada yang ikut turun bersamaku menuju ke workshop. Kesurupan di siang bolong. Benar-benar suatu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sejauh ini baru kali ini aku menemukan kejadian seperti ini di tambang. Dan mengapa juga terjadi saat bos sedang cuti. Di mana saat ini, akulah supervisor yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara. Sedangkan supervisor lain sedang berada di lapangan. Aku pun segera menuruni tangga, diikuti Suryo di belakangku. Dengan tergesa aku tarik paksa sepatu safety dari raknya hingga menggulingkan sepatu lain di sebelahnya. Pikiranku berkecamuk, memikirkan nasib para mekanik itu. Mataku terbelalak melihat Aditya yang tengah meraung-raung layaknya kucing sedang bertengkar itu. Kedua tangan dan kakinya kini tengah ditahan oleh 4 orang mekanik yang sudah terlihat letih. Kuteguk air liurku menyaksikan adegan ini. Perasaan bingung pun melanda. Harus kuapakan Aditya agar ia bisa berhenti kesurupan? Haruskah aku panggil orang pintar? Tidak banyak waktu. Haruskah dibacakan ayat suci Al-Quran? Aku juga tidak yakin. Bacaanku saja tidak lancar. Suryo, ambil air di ember, lalu siramkan ke badannya. Seruku tanpa berpikir panjang. Karena itulah yang sedang lewat di pikiranku secara tiba-tiba. Suryo segera menuruti permintaanku dengan dibantu oleh karyawan lainnya. Suara dentuman beberapa ember air kini tengah mengguyur badan kurus Aditya. Suara teriakannya seketika menjadi senyap. Badannya nampak gemeteran, bibirnya membiru, dan lambat laun matanya pun terpejam. Adit pingsan! Teriak Muklas, salah satu mekanik yang dari tadi membantu menahan amukan Aditya. Oke, bawa Adit sementara ke musola dulu ya. Paralel saya hubungi petugas kesehatan tambang. Selagi menunggu, kita gantikan baju Adit yang basah. Pintaku kepada mereka. Yang lainnya mohon kembali ke tempat kerja. Pastikan tetap tenang ya. Ujarku kepada karyawan lain yang telah menonton kejadian tadi. Semuanya pun akhirnya berpencar satu demi satu untuk kembali ke ruang kerja masing-masing. Sedangkan sisanya membantuku membopong badan Aditya yang basah karena terguyur oleh air menuju ke musola kantor. Pak Doni pancen jos, baru ngeh kalau kucing takutnya sama air. Setan jenis kucing ternyata takut sama air juga ya Pak. Letuk Suryo dengan senyum menyengirnya. Mandormu gitu loh. Balasku menanggapi candaan Suryo seraya tertawa dalam hati. Sungguh kebetulan yang berguna. Jalan tambang kini sudah mulai diterangi oleh lampu-lampu jalanan, pertanda bahwa hari sudah menggelap. Inilah saatnya bagi para buruh tambang untuk berganti sip. Para karyawan pun mengantri untuk melakukan cek log, lalu memakai tas ranselnya kembali, mengenakan helm, rompi, dan sepatu safety-nya untuk naik ke dalam bis khusus antar jemput karyawan.
Syukurlah, sepertinya persoalan yang menimpa Aditya tidak terlalu berefek buruk terhadap kinerja tim servis hari ini. Bisnya udah berangkat, Pak? Tanya Muklas yang tengah tergopoh-gopoh pasca melaksanakan sholat maghrib. Sudah, baru saja. Kamu bareng saya aja, ayo. Tawarku kepadanya yang ketinggalan bis karyawan. Oke, saya ikut Bapak kalau begitu. Mobil LV yang kunaiki bersama Muklas pun berderu menyusuri jalan tambang yang mulus dan berkelok-kelok itu. Sebuah hasil karya tangan manusia yang dibantu oleh mesin yang disebut alat berat itu telah berhasil menyulap hutan di salah satu wilayah Kalimantan Timur menjadi lahan pertambangan batu bara. Muklas, gimana ceritanya? Kok si Adit bisa begitu sih? Tanyaku memulai obrolan kepada Muklas sembari terus berkonsentrasi menyetir. Gini nak Pak, kita kan dari lapangan mau balik ke workshop. Tiba-tiba di dalam mobil si Adit nyakar-nyakar kaca mobil sambil berpandir kada jelas gitu Pak. Untung udah dekat workshop, jadi habis turun langsung kita pegangin itu si Adit. Soalnya gawat nah Pak, dia hampir lempar besi tua ke kita orang. Jelas Muklas dengan gaya bicara khas Banjarnya. Aku pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh bahaya juga membiarkan orang yang kesetanan seperti itu. Bisa-bisa banyak korban pecah kepala karenanya. Si Adit selama di lapangan ngelamun apa gimana? Tanyaku penasaran. Ya kayak biasanya Pak, cuman di mobil tadi tiba-tiba begitu. Lagian ini hari pertama kerja si Adit abis cuti lamaran. Masa iya baru pertama kerja udah capek? Ini nak foto lamarannya Pak. Ibu Muklas seraya menunjukkan foto profil WhatsApp Aditya dengan calon tunangannya itu. Loh, bukannya si Adit mau nikah sama Anita? Makanya Anita resign kan? Tanyaku keheranan setelah melihat calon istri Aditya bukanlah Anita, mantan admin servis yang menjadi primadona seantero tambang di situ ini. Umailah, Bapak ketinggalan gosip, teriak Muklas seraya menertawaiku. Kampret kamu Muklas. Tukasku kesal dengan ledekannya itu. Adit udah putus sama Anita Pak. Ternyata Pak, si Adit di Jawa udah punya pacar. Anita jadi yang kedua aja di sini. Habis itu Anita diputusin, terus Adit ngelamar pacarnya yang di Jawa. Gitu aja ceritanya. Macam-macam memang si Adit sama keponakan kepala adat. Kurang ajar memang si Adit. Cewek bening gitu dimainin. Gumamku ikut-ikutan kesal kepada Adit. Tapi Pak, ulun ada info lagi. Ada yang aneh sebelum si Adit ngamuk. Cuman ini rahasia kita ya Pak. Muklas mulai menatapku dengan serius. Ulun ini kan orang asli Kalimantan. Memang harus hati-hati soal perilaku terutama bagi pendatang. Apalagi soal main hati perempuan gitu. Jadi gini Pak. Tadi ulun lihat si Adit. Muklas tiba-tiba memotong bicaranya. Ia tampak kikuk untuk meneruskan ceritanya. Si Adit kenapa? Aduh gimana bilangnya ya? Ujar Muklas yang tampak menahan tawa. Pilih cerita. Apa enggak aku ACC lemburanmu? Sautku seraya memencet klakson karena hendak menyalip sebuah bis yang tengah berderu di depan mobil LV yang kami tumpangi. Ampun Pak. Ini menyangkut soal sensitif Pak, kata Muklas dengan nada berbisik. Maksudnya? Itu nak, burung si Adit. Burung? Anita, gadis belia asli Kalimantan yang sungguh cantik jelita, matanya sipit, bulu matanya lentik, kulitnya putih, perawakannya tinggi dan berisi, serta sifat ramah dan cerianya begitu mampu menggiurkan insan manusia yang disebut pria itu. Aku jadi teringat kembali 3 tahun lalu saat aku bertemu dengannya pertama kali, saat dimana ia duduk di depanku dalam rangka wawancara kerja untuk mengisi satu spot admin service yang sedang kosong karena pendahulunya telah resign. Entahlah di antara pelamar wanita lain yang notabene lulusan sarjana serta berpengalaman, hanya dialah yang mampu meyakinkanku untuk memilihnya. Jujur, kecantikannya itulah yang menjadi alasan terbesarku untuk mencomotnya. Ya, hitung-hitung bisa menjadi pencuci mata di antara banyaknya karyawan yang semuanya adalah manusia berbatang. Tidak kupungkiri, aku hampir saja terperdaya oleh karismanya, meskipun saat itu aku sudah memiliki seorang kekasih, yaitu Dewi, yang saat ini telah resmi menjadi istriku. Andai saja aku belum mempersunting Dewi, mungkin aku akan berusaha meluncurkan aksiku untuk menjadikan Anita sebagai pendamping hidupku. Namun semua angan-angan itu hanyalah semu. Belum genap 6 bulan menjadi admin service,
Anita pun sontak menggemparkan jagat dunia pertambangan di seat ini. Kabar dirinya yang tengah berpacaran dengan Aditya telah berhasil meluluh lantakan hati para budak cinta Anita. Meskipun akhirnya hubungan keduanya kini telah hancur dengan akhir yang tidak baik. Pikiranku benar-benar berkecamuk. Ada perasaan geram dengan Aditya yang semena-mena terhadap Anita. Ada juga perasaan kasihan terhadap Aditya yang begitu aneh hari ini. Memikirkan Aditya, seketika membuat organ di bawah perutku terasa ngilu. Perkataan Muklas tadi benar-benar membuatku ngeri. Itu loh Pak Doni, burung yang dibawa ini. Jelas Muklas menjawab kebingunganku, seraya menunjukkan ke arah miliknya. Jadi tadi Ulun sama Adit kebelet pipis, kita orang mampir dulu lah ke PT PM buat kencing di sana. Lagi anak-anak kencing, tiba-tiba si Adit teriak-teriak katanya burungnya hilang. Hah? Hilang? Aku hanya bisa menelan ludah seraya berusaha mencerna dengan logikaku. Jika dipikir-pikir, Muklas tidak mungkin membual. Dirinya satu-satunya mekanik yang paling rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan saat di lapangan pun, ia selalu menyempatkan sholat sekalipun itu sedang berada di dalam buket ekskavator. Iya Pak, katanya rata gitu nak. Hilang semua sampai ke telur-telurnya. Gitu yang Ulun denger dari teriakannya si Adit. Terang Muklas dengan wajah super seriusnya. Dan gila, umpatku lirih. Mekanik lain tahu. Terus abis itu gimana? Kamu juga lihat burungnya hilang? Tanyaku amat penasaran. Umay, kagak lihat lah Pak. Ulun langsung lari ke tempat si Adit. Si Adit langsung bengong gitu aja. Terus langsung masuk mobil bareng Ulun. Itulah sepenggal percakapan yang terus terngiang di kepalaku setelah berhasil mengantar Muklas di depan kediamannya. Hal itu sungguh membuatku tidak berhenti bergidik. Mungkinkah ini hukuman dari Anita atas pengkhianatan Aditya? Entahlah, yang jelas aku bersyukur karena dulu aku tidak sampai tergoda untuk menduakan Dewi demi memacari Anita. Bisa-bisa harta pusakaku ini yang jadi korbannya. Sialan, Jokoku jadi terasa ngilu, umpatku dalam hati. Perjalanan pulang yang kulalui sudah hampir menuju garis finish. Aku pun segera memelankan mobil yang kunaiki, melewati gapura untuk masuk ke dalam halaman rumahku. Pasti saat ini Dewi sudah sangat menantikan kedatanganku. Akhir-akhir ini ia sangat susah payah menjalani kehamilan mudanya pasca keguguran tahun lalu. Meskipun ia belum bisa makan makanan berat karena mual, setidaknya kelapa muda yang kubeli barusan di warung Paman Iwa ini bisa meredakan mualnya. 2 buah kelapa muda sudah tergenggam di kedua tanganku. Seketika tampak wajah sumringah istriku yang sigap menyambutku dari balik pintu. Mas, ujarnya tersenyum berseri dengan daster batik favoritnya. Gimana hari ini? Nggak ada apa-apa kan? Tanyaku seraya menaruh kelapa muda dan tas ransel di atas meja ruang tamu. Alhamdulillah aman mas. Ini loh, adik udah dapat orang yang mau nemenin adik selagi mas belum pulang dari tambang. Ungkapnya terlihat gembira seraya mencium punggung tanganku. Syukurlah, mas ikut seneng. Berarti next mas bisa ambil shift malam ya? Tanyaku yang sudah hampir sebulan ini meminta dispensasi karena keadaan istriku yang cukup spesial ini. Soal itu nanti tak tanyakan mas. Orangnya masih di sini kok. Dia masih di kamar mandi mas. Walah, oke. Jawabku santai. Tiba-tiba pandangan mataku terfokus pada ventilasi pintu yang terselip sapu lidi kecil dan 2 buah daun nanas. Lah, kenapa ada daun nanas sama sapu lidi di situ? Gumamku dalam hati. Dek, siapa yang naruh daun nanas sama sapu di... Belum sempat keteruskan kata-kataku, tiba-tiba tenggorokanku seperti tercekat. Keringat dingin seketika bercucuran dari kulit dahi dan punggungku. Badanku kaku melihat sosok yang membuat organ pusakaku spontan terasa ngilu. Anita? Ujarku spontan dengan perasaan bercampur aduk. Anita pun menyunggingkan senyum simpulnya kepadaku tanpa memperlihatkan gigi-gigi rapinya. Itu, apa kabar kamu, Nit? Tanyaku berusaha tenang dan bersikap biasa saja. Alhamdulillah baik, Pak. Jawabnya sangat santai seraya memasukkan ponsel miliknya ke dalam tas selempangnya. Mbak Dewi, aku permisi pulang dulu ya, Mbak. Anita meraih kedua tangan istriku dengan sangat akrab. Lantas keduanya pun saling memeluk dan bercipika-cipiki ria. Hati-hati ya, Nit. Jangan lupa besok kesini lagi loh. Ucap istriku yang nampak sangat bahagia. Sungguh pemandangan yang menyenangkan jika dilihat bagi sudut pandang seorang awam. Namun bagiku,
Itu adalah sebuah kebingungan yang membuatku merasa canggung sendiri. Anita pun akhirnya tidak menampakkan batang hidungnya lagi. Kini hanya tersisa aku dan istriku yang membuatku tidak sabar untuk mencekokinya berbagai pertanyaan tentang gadis asli tanah Borneo itu. Dewi dengan sangat hati-hati tengah memasukkan makanan dari bungkusan plastik putih ke dalam mangkuk. Tidak lama kemudian satu plastik yang nampak seperti kuah soto itu ia masukkan ke dalam panci kecil untuk direbus. Lantas ia pun menutup hidungnya rapat-rapat dan terlihat menahan mual sembari menghidupkan kompornya. "Sini, biar aku aja yang rebuskan, Dek," pintaku yang tidak tega melihat raut wajah pucatnya. "Makasih, Mas." Dewi pun menyingkir lalu merebahkan bokongnya ke atas kursi ruang makan sembari mengelus perlahan perutnya. "Ini soto dari siapa, Dek?" tanyaku berbahasa basi sembari mengaduk perlahan kuah soto khas Banjar itu. "Dari Anita, Mas. Tadi juga adik dibawain oseng mandai. Tahu banget kalau adik lagi ngidam banget sama mandai. Anita itu baik banget ya, Mas." Mandai atau makanan khas Kalimantan dari kulit cempedak yang difermentasi. Lagi-lagi aku hanya bisa menelan ludah seraya berdoa agar soto yang hendak kumakan ini tidak mengandung santet atau semacamnya. Kenapa aku jadi parno begini sih sama Anita? Iya, Dek. Sejak kapan kamu akrab sama Anita? Tanyaku seraya mengangkat panci kecil itu, lalu mengguyurnya di atas mangkok berisi isian soto itu. "Loh, adik mah udah akrab sama dia dari zaman dia masih kerja di tambang, Mas. Masa Mas lupa toh, wong Anita sering main kesini sama mantan pacarnya kan?" ujar istriku seraya mengernyitkan kedua dahinya. "Mantan pacar? Dari mana Dewi tahu kalau Aditya sudah menjadi mantan Anita? Jangan-jangan Anita sudah menceritakan semuanya ke Dewi." Tenanglah Doni. Keruklah informasi sampai ke akar-akarnya tanpa gelagat mencurigakan, kataku dalam hati. Aku pun mengambil duduk agak jauh dari Dewi agar ia tidak terlalu mencium aroma soto yang membuatnya mual ini. Lalu ku ambil sendok untuk bersiap menyantap makanan pemberian Anita itu. "Dek, Anita curhat nggak sama kamu? Apa alasan dia resign? Padahal sebulan lagi dia sudah bisa jadi karyawan tetap loh. Kerjanya bagus, karyawan teladan lagi." Tanyaku sembari mengunyah soto menakutkan yang ternyata rasanya sungguh nikmat itu. "Oh itu, katanya sih dia udah capek aja kerja di tambang, Mas. Sekarang dia udah kuliah kok, ambil PGTK di Universitas Terbuka. Katanya pengen ngajar TK yang kerjanya nyantai." Jawaban Dewi sungguh mengejutkanku. Benarkah alasan Anita itu benar-benar valid? Alasan yang diutarakannya itu ternyata sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Aditya. "Dia kuliah tatap mukanya cuma Sabtu Minggu, Mas. Makanya dia punya waktu buat nemenin adik selama Mas belum pulang kerja." Sotonya enak toh, Mas?" imbu Dewi yang memperhatikan kelahapan makanku. Iya enak, Dek." "Terus itu Anita memangnya mau kalau dibayar 500.000 per bulan?" tanyaku penasaran. Dia nggak mau dibayar, Mas. Katanya sih ikhlas lahir batin nemenin adik. Anita baik banget kan, Mas? Duh, jadi nggak enak sebenarnya. Tapi gimana lagi? Adik udah nyaman banget sama dia, Mas," ujarnya sembari menghirup aroma minyak kayu putih yang digenggamnya. Aku pun akhirnya hanya bisa bertahan dalam diam, lalu berusaha mencerna apa yang sudah kudengar ini sembari melahap sisa soto yang tinggal setetes terakhir itu. Lantas otakku terus memerintahkan bibirku untuk meminta Dewi agar mencari orang lain selain Anita. Namun lagi-lagi hatiku menahannya. Aku tidak ingin kejadian 1 tahun lalu itu terulang kembali kepada istriku. Toh penyebab Aditya seperti itu belum tentu juga hasil perbuatan Anita kan. Itu hanyalah spekulasi belaka yang dikait-kaitkan dan belum ada buktinya. Ya, aku harus mementingkan istri dan jabang bayi di dalam kandungannya. Mungkin Anita bisa menjadi opsi terbaik bagi istriku sebelum memulangkannya untuk lahiran di Solo. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin mengingat kejadian itu lagi. Namun kehamilan istriku yang kedua ini mau tidak mau harus kuutamakan keselamatan jasmani dan rohaninya. Ya, inilah kejadian 1 tahun yang lalu, kejadian yang membuat istriku hampir kehilangan kejiwaannya. Selama tinggal di pelosok Kalimantan Timur, ada satu hal unik mengenai pasar. Berbeda dengan pasar di Jawa yang buka setiap harinya, di Kalimantan, pasar hanya dibuka setiap 1 minggu sekali, yaitu di malam Jumat untuk daerah di tempatku tinggal ini. Orang-orang menyebutnya malam pasaran atau pasar Jumat. Pasar yang hanya dibuka 1 kali tiap pekan ini
bisa menjadi suatu hal yang paling dinantikan oleh masyarakat desa. Salah satunya adalah Dewi, istriku. "Mas, berangkat yuk," ajaknya yang sudah siap dengan daster panjangnya itu. Untaian jilbab lebar yang ia kenakan begitu jelas menampakkan kebuncitan perutnya. Ya, Dewi tengah hamil terhitung 5 bulan lamanya. "Cek, yang udah gak sabar mau ke malam pasaran," ledekku kepadanya sembari mengganti kemeja kerjaku dengan kaos harian. "Kelamaan angkrem di rumah bosen juga, Mas. Gak kasihan sama Dede di perut apa? Dia minta jalan-jalan loh. Iya toh, Dek?" ucapnya Mayun seraya mengelus-ngelus perutnya. Aku hanya bisa tersenyum gemas melihat tingkahnya. Jika dipikir-pikir, sudah 4 bulan lamanya ia harus beristirahat total karena morning sickness yang ia alami di trimester pertama kehamilan. Namun akhir-akhir ini, kondisi Dewi semakin membaik. Ditambah lagi hasil USG yang sangat sehat dan gerakan janin yang mulai terasa, membuat Dewi semakin bugar dan ceria. Hiruk-pikuk malam pasar begitu ramai. Sepanjang jalan sudah berkerumun lapak-lapak aneka dagangan yang membuat kondisi jalan semakin macet. Belum lagi motor-motor yang parkir seenaknya, membuat pasar tampak seperti lautan manusia. Dengan penuh rasa sabar, kulajukan motorku perlahan, hingga akhirnya kami berdua pun bisa masuk ke dalam pasar. Kugandeng tangan Dewi yang tidak terlihat letih sama sekali. Ia begitu antusias melihat baju anak-anak yang berderet di sepanjang toko baju. Hanya senyuman gembiralah yang ia tebarkan di sepanjang berkeliling pasar. Sesampainya kami di pasar ikan, di mana Dewi tengah memilah belut yang sudah ia idam-idamkan sejak lama. Lantas aku hanya berdiri menunggu di sampingnya, yang masih asik tawar-menawar dengan si penjual ikan. Tiba-tiba ada seorang wanita parubaya yang masih terlihat menawan, di usianya yang tidak lagi muda itu. Ia mengenakan kerudung jenis kupluk, dan syal yang terbelit rapi di lehernya. Ia juga tertarik untuk membeli ikan. "Lagi hamil kah, Mbak?" tanyanya sopan seraya melemparkan senyum kepada kami. "Alhamdulillah, iya, Cil." Acil atau Bibi sapaan akrab untuk wanita yang lebih tua dalam bahasa Banjar. "Berapa bulan sudah, Le?" tanyanya Rama sembari terus mengelus-ngelus perut istriku. "Sudah mau 5 bulan, Cil," jawab istriku yang menanggapi sikap ramahnya. Itulah percakapan yang sama sekali tidak mencurigakan. Percakapan yang tidak ada keanehan apapun di dalamnya, namun siapa sangka pertemuan itu adalah sebuah kesalahan fatal dan terbesar dalam hidup kami. Ya, wanita itu bukanlah wanita biasa. "Pak Doni, unit DT403 breakdown, Pak." Info radio manyang membuatku harus bergegas untuk memeriksa unit itu. Sungguh hari yang sangat melelahkan. Beberapa unit tiba-tiba breakdown di waktu yang berdekatan. Sedangkan hari itu adalah hari Minggu, hari di mana jumlah mekanik yang masuk kerja tidak sebanyak hari lainnya. Tidak ada pilihan lain selain bekerja overtime. Semoga Dewi bersabar dan memaklumi kondisi pekerjaanku. Batinku sedikit khawatir dengan istriku. Tidak terasa jam sudah berdetak di angka 9 malam. Ponsel yang dari tadi mati akhirnya bisa hidup kembali setelah kuisi dayanya di office. Seharian di lapangan membuatku tidak sempat memeriksa ponselku. Jantungku terasa ingin meledak tatkala kulihat puluhan panggilan dari Dewi yang telah kuabaikan itu. Tanganku tidak berhenti bergetar saat melihat beberapa pesan dari Dewi yang membuatku harus pulang segera mungkin. "Mas, kenapa nggak diangkat? Aku takut. Mas, kayaknya ada yang merhatiin adik, Mas. Tolong angkat, Mas." Entah bagaimana aku mendeskripsikan perasaanku saat itu. Jalanan tambang itu seketika aku terjal dengan kecepatan tinggi. Masa bodoh apabila aku tertangkap oleh patroli safety tambang. Istriku, semoga engkau baik-baik saja. Pintu mobil yang telah kuparkir dengan asal itu berbunyi kencang karena ketergesaanku untuk segera melihat kondisi istriku. Sialnya ada pemadaman listrik yang membuat perasaan khawatirku semakin tidak karuan. "Dek, ini Mas, Dek," seruku sembari mengetuk pintu rumah, tetapi tidak ada jawaban meskipun sudah kupanggil berulang kali. Segera kurogoh-rogoh tiap kantung dalam tas ranselku dengan bantuan sorot lampu ponselku, berharap ada kunci cadangan pintu rumah yang terkadang sengaja kubawa untuk berjaga-jaga. Syukurlah, Tuhan masih berpihak kepadaku. Pintu yang terkunci itu berhasil kubuka dengan kunci cadangan yang aku temukan dari dalam tasku. Kupanggil-panggil nama istriku di setiap sudut ruangan dengan senter ponsel yang masih terus menyala.
Pemadaman listrik membuatku kesulitan menemukan keberadaan istriku yang tidak juga menjawab panggilanku itu. Dek Dewi. Air mataku hampir tumpah, perasaanku sudah tidak karuan. Jangan-jangan istriku diculik. Di kamar utama bahkan tidak ada dirinya. Unit breakdown sialan, listrik bajingan. Umpatku dalam hati, menyesali segala hal yang terjadi seharian ini. Seisi penjuru ruangan sudah kujelajahi kecuali gudang yang memang tidak memiliki jendela itu. Lantas kusorot gudang yang isinya beragam kardus itu. Benar saja, istriku ada di sana dengan kondisi tidur terlentang. Sudah tidak tahu lagi bagaimana perasaanku saat itu. Beragam firasat buruk terus menghujam pikiranku. Dek Dewi, panggilku sembari mengguncang perlahan badannya. Dek. Tetap tidak ada reaksi. Kusorot badannya seraya memeriksa detak nadinya. Kuucap syukur berkali-kali karena istriku masih bernafas dan mungkin sedang dalam keadaan pingsan. Saat hendak mengangkat tubuh Dewi, ada sesuatu yang terasa basah dan lengket yang tersentuh di telapak tanganku. Darah, ya Allah, istriku. Gumamku panik. Ya, tidak ada pilihan lain selain membawa Dewi ke rumah sakit segera. Mas, bayiku mana mas? Bayiku hilang. Anakku, kamu di mana? Raung Dewi terus-menerus di dalam ruangan rawat inap sejak mendengar kabar dari dokter kandungan yang menyatakan bahwa janin di dalam kandungan istriku adalah kehamilan kosong. Bagai disambar ratusan petir membuat pikiranku semakin kacau. Jika istriku hamil kosong, kenapa USG bulan lalu nampak janin kecil yang tengah bergerak di rahim istriku? Jika memang keguguran, paling tidak ada gumpalan daging yang keluarkan. Tapi kenapa yang tersisa hanyalah darah segar? Apakah aku bermimpi? Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semuanya tampak membingungkan? Aku hanya bisa membisu seraya menggenggam erat tangan istriku yang terus meracau mencari keberadaan darah dagingnya. Sungguh malang nasib istriku. Rasanya sungguh menyesal tidak segera memulangkannya ke Solo. Dek, semoga kamu kuat. Ucapku lirih seraya mengusap air mata di pipinya. Semenjak hilangnya janin di dalam kandungan istriku yang secara misterius itu, kondisi istriku semakin memburuk. Ia tidak mau menyentuh makanan sedikit pun, hanya beberapa teguk minuman saja yang berhasil masuk ke dalam kerongkongannya. Badannya semakin kurus, tatapan matanya kosong, terkadang ia hanya melamun seraya mengelus perutnya yang tidak lagi buncit itu. Kondisi ini tidak bisa kubiarkan. Dengan penuh pertimbangan kuambil cuti panjang dengan alasan kesehatan darurat istriku, serta membawanya kembali ke kediaman orang tuanya di Solo. Dengan harapan istriku bisa menyembuhkan luka getir dalam batinnya itu. Lagi-lagi Tuhan memberikan pertolongan terhadap jiwa istriku. Berkat konsultasi ke tenaga medis dan motivasi dari pihak keluarga terdekat, istriku akhirnya bisa kembali tersenyum serta ikhlas menerima kenyataan yang telah menimpanya. Hingga setahun kemudian istriku memantapkan diri untuk ikut merantau kembali bersamaku. Ya, itulah tadi kejadian 1 tahun yang lalu yang akhirnya ku ketahui dari masyarakat sekitar bahwa semua itu adalah perbuatan kuyang. Manusia yang rela menggunakan ilmu hitam untuk memuluskan keinginannya. Entah itu awet muda, kecantikan yang membahana, ilmu pengasihan, dan segala macam keinginan dunia fana. Andai saat itu ada aku di samping istriku, akan kucelurit organ-organnya agar ia binasa. Sebulan yang lalu, Mas, bangun mas, seru istriku seraya mengguncang lenganku yang masih asik menikmati tidur pagiku itu. Mas hari ini off lu dek, jawabku ogah-ogahan dan masih enggan membuka mataku. Iya dek ngerti mas, lihat dulu deh mas, paksanya lagi. Apaan tuh dek? Spontan mataku terbuka lebar saat kulihat 2 garis merah terpampang jelas pada alat pengetes kehamilan itu. Alih-alih terkejut bahagia akan kabar gembira ini, aku hanya bisa terdiam memandanginya. Pikiranku tiba-tiba melayang kemana-mana, khawatir setan manusia itu akan kembali mengusik kehamilan istriku lagi. Dek, bagaimana kalau minggu ini kita pulang saja ke Solo? Mas ambil cuti tahunan. Tegasku tanpa basa-basi. Mendadak sekali mas, lagian adik masih hamil muda. Takut juga kalau kenapa-napa di jalan. Lagian perjalanan dari sini ke bandara harus nyebrang selat segala kan? Ujarnya bimbang. Bukan begitu, mas gak mau adik digangguku. Seketika kukantupkan bibirku yang hampir saja keceplosan menyebutkan nama makhluk jadi-jadian itu.
Semenjak istriku kehilangan janinnya, aku memang tidak pernah mengorek apapun tentang apa yang dialami istriku kala itu. Aku tidak ingin istriku trauma. Kenapa mas? Adik sudah tahu kok. Maaf, adik belum cerita kronologinya saat itu. Dewi menghela nafas. Sepertinya ia sudah siap bercerita kepadaku mengenai peristiwa naas setahun yang lalu. Mas ingat nggak, waktu kita ke pasar beli belut? Tanyanya seraya mengeratkan jari jemarinya ke bantal. Oh iya kok, aku lupa ya. Jawabku pura-pura tidak ingat. Masih ini? Ya pokoknya setelah hari pasaran itu, banyak kejadian-kejadian aneh yang adik temui mas. Sampai akhirnya, makhluk itu tiba-tiba muncul di hadapan adik. Aku segera menyandarkan tubuhku di dalam posisi setengah duduk, bersiap mendengarkan keluh kesah istriku. Sejak hari pasaran itu, tiap malam adik selalu mimpi didatangi orang yang sama mas. Orang yang sama? Wujudnya gimana? Kepala aja kah? Atau kelihatan sama usus-ususnya? Potongku begitu penasaran setengah mati dengan bentuk manusiaku yang itu. Dewi menanggapi secaran pertanyaanku itu dengan hanya tertawa getir. Bukan itu wujudnya mas. Yang kutemui di mimpiku adalah nenek-nenek. Dia meminta izinku untuk meminta bayiku, namun aku menolaknya. Kenapa nggak cerita sama aku sih dek? Tukasku mendadak emosi. Mas mana percaya gituan kan? Lagian katanya Pak Mali kalau cerita mimpi buruk sama orang lain toh. Balas Dewi sembari menepuk pipiku dengan jari telunjuknya. Terus gimana lagi dek? Nenek itu datang lagi ke mimpiku untuk yang ketiga kalinya. Namun di mimpi yang terakhir, ia meminta bayiku dengan lebih memaksa. Dan keesokan harinya bayiku hilang mas. Aku benar-benar masih belum percaya. Mata Dewi mulai berkaca-kaca, dan aku berusaha menahan egoku untuk tidak memaksanya terus bercerita. Kupeluk raganya yang tengah sedih, mengenang kisah lamanya itu. Selain mimpi-mimpi itu, setiap menjelang maghrib, ada yang suka ngetuk pintu. Tapi saat ku intip di jendela, tidak ada satu orang pun di depan pintu. Aku juga merasa ada yang terus memperhatikan gerak-gerikku saat itu. Tuturnya kembali, setelah berhasil membasahi kaosku dengan bulir air matanya. Mendengar penuturan Dewi, rasa skeptisku terhadap makhluk jadi-jadian itu lambat laun semakin memudar. Ternyata makhluk jahat itu memang benar adanya. Lalu, kenapa saat itu kamu bisa pingsan di gudang, dek? Jadi saat itu aku sedang pipis di kamar mandi sekalian ambil wudhu. Entah kenapa tiba-tiba ada suara seperti bebek-bebek yang tengah minum air. Suaranya persis di dekat kamar mandi. Perasaanku tiba-tiba menjadi lebih tidak enak. Lalu saat aku hendak mengambil air wudhu, aku tidak sengaja melirik ventilasi. Dewi tiba-tiba menghentikan ceritanya. Ia kemudian menutup rapat-rapat kedua matanya dengan kedua tangannya. Alih-alih ikut merinding, aku malah semakin emosi jiwa mendengar penuturan Dewi. Ingin rasanya kumaki makhluk itu dan meludahinya dengan gala tajamku. Di ventilasi aku lihat dua pasang mata mengerikan sedang menatapku mas. Rasanya jantungku hampir lepas dari tempatnya saat itu. Aku menjerit spontan. Lalu tiba-tiba nampak semburat cahaya seperti kilat yang masuk melalui ventilasi dan mengejarku. Aku panik dan lari ke dalam kamar serta menguncinya. Saat genting itu, yang kulihat hanyalah kamu mas. Nalarku untuk meminta tolong kepada tetangga sudah tidak terpikirkan lagi. Hingga akhirnya semburat cahaya itu masuk kembali melalui ventilasi kamar. Aku berusaha kabur ke gudang, di mana di sana tidak ada ventilasi dan jendela. Namun tiba-tiba listrik padam. Aku tidak bisa melihat sekitar untuk mengunci pintu gudang. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi sampai akhirnya aku berada di klinik bersalin. Curhat istriku dengan derai air mata yang terus mengalir. Sudah dek, lupakan semua kejadian suram itu. Semoga yang di dalam perut ini kelak bisa lahir dengan sehat dan selamat. Hiburku seraya mengelus dan memijat lembut punggungnya. Iya mas, amin. Tuturnya berusaha mengusap air matanya. Jujur aku khawatir dengan kondisimu dek. Bagaimana kalau kita check up ke dokter dulu? Kalau nanti memungkinkan boleh terbang, kita pulang ke Solo ya. Tegasku supaya kejadian seperti dulu tidak sampai terulang kembali. Karena memiliki anak adalah harapan yang sudah kami nantikan dari awal menikah. Dewi pun mengangguk, tanda setuju akan keputusanku itu. Pasca tahu bahwa istriku sedang positif hamil untuk kedua kalinya, kami pun segera melakukan pendaftaran ke klinik untuk menemui dokter spesialis kandungan. Jika di kota, mungkin kita bisa dengan mudah menemukan dokter kandungan di setiap rumah sakit. Namun berbeda dengan kami yang tinggal jauh dari pusat kota.
Dokter spesialis hanya bisa kami temui seminggu sekali, itu pun dengan antrian yang sangat membludak. Di tengah menunggu hari di mana sang dokter membuka praktek, ternyata kami harus diuji kembali. Istriku mengeluh perutnya kram dan mengeluarkan flek dari jalan lahirnya. Perasaanku kembali tidak menentu. Akankah istriku kembali keguguran? Semoga saja tidak. Aku memijit-mijit kepalaku perlahan, seraya mencari jalan keluar setelah mendengar saran dari dokter kandungan kemarin malam. Kabar baiknya, istriku dinyatakan benar-benar hamil. Flek dan kram Dewi disebabkan karena aktivitasnya yang terlalu berat, sehingga ia harus mengurangi kegiatannya atau bed rest total, agar gejala itu tidak terjadi lagi sampai kandungannya kuat. Kabar buruknya, istriku tidak disarankan untuk melakukan perjalanan jauh dahulu, sehingga rencana untuk memulangkan Dewi ke Solo harus tertunda. Minum kopi sama makan sanggar dulu, mumpung anget mas. Tawar Dewi yang ikut-ikutan duduk di ruang TV bersamaku. Sanggar, sebutan pisang goreng dalam bahasa Banjar. Kenapa Thomas? Hari off bukannya seneng kok malah asem gitu mukanya? Tanya Dewi sembari mengunyah pisang goreng yang terdengar renyah itu. Gimana ya dek? Kita nggak bisa pulang kampung, sedangkan kondisinya begini. Aku juga besok udah kerja. Aku khawatir sama kamu, ujarku dengan pikiran yang masih buntu. Adik juga bingung ini mas. Adik nggak bisa nutupin kalau adik masih trauma sama kejadian yang dulu. Ya wis, begini saja. Kita cari orang yang mau nemenin adik sampai mas pulang kerja. Paling nggak, pas lagi waktu senja atau malam. Adik nggak sendirian. Paralel mas minta izin buat ganti roster ke day shift dulu sampai kandungan adik benar-benar kuat. Gimana? Dewi pun membalasku dengan senyum sumringah. Tanda ia setuju akan pendapatku. Ya, inilah alasan utama mengapa Dewi harus ada yang menemani selama masa kehamilannya di tanah Kalimantan. Hingga tidak kusangka, orang yang dipilih Dewi ternyata adalah Anita, gadis Borneo yang penuh teka-teki itu. Matahari mulai menampakkan semburat cahaya kilaunya dari ufuk timur. Para buruh tambang yang sudah tiba di kantor kini tengah berbaris rapi di depan workshop untuk turut melakukan kegiatan wajib setiap pagi, yaitu P5M. Seperti biasanya, aku memberikan himbauan kepada rekan-rekan sesama pekerja untuk terus mematuhi standar keamanan pekerjaan, informasi pending job, dan serta perencanaan kerja untuk hari ini. Di antara para karyawan yang tengah berdiri, tiba-tiba mataku terfokuskan pada sosok pria yang seminggu lalu telah diberikan dispensasi untuk beristirahat di rumah, serta melakukan pengobatan spiritual itu. Dialah Aditya, mantan Anita yang belum lama ini berhasil menggegerkan orang-orang seantero kantor. Sesaat setelah barisan dibubarkan dengan kegiatan P5M telah usai, dengan segera aku menemui pria itu. Bagaimana kabarmu, Dit? Sudah sehat kah? Alhamdulillah udah lumayan pak, makasih banyak atas bantuannya waktu itu ya pak, ujarnya yang sepertinya baik-baik saja itu. Walah, aman itu Dit. Kalau ada keluhan lagi jangan sungkan info bubuhan lainnya. Bubuhan, bahasa Banjar artinya anggota atau rekan. Siapa? Katanya saya mau dialihkan jadi officer ya pak. Oh itu, iya Dit. Sementara kamu nggak usah ngejob mekanik dulu. Selagi Ardi masih cuti, kamu backup scheduler dulu ya. Nanti untuk job desknya ada Mang Asep yang bantuin, oke? Jelasku yang sengaja menempatkan di bagian officer untuk mengantisipasi kejadian tempo hari lalu. Oke lah kalau begitu pak, jawabnya nampak sedikit kebingungan. Siap, ayo kerja, sambutku yang kembali menepuk-nepuk bahunya itu, lalu bergegas menuju ke ruang supervisor untuk melangkah mencari nafkah. Suara bising mesin di sekitar workshop kini menjadi hening. Para karyawan yang sebelumnya berwarawiri melakukan pekerjaannya, kini tengah mengambil posisi tersembunyi dan ternyaman untuk tidur siang, setelah perutnya terisi oleh santap siang itu. Kugantungkan helmku pada tempatnya setelah mencopot sepatu safety yang kuletakkan pada rak sepatu. Seharian berkutat di lapangan membuatku mengantuk dan berniat untuk merebahkan tubuhku di kursi kerjaku. Ruangan supervisor tampak sepi, hanya terlihat satu orang yang masih berkutat di depan komputernya. Ternyata orang itu adalah Adit. Sungguh luar biasa sekali semangatnya dalam bekerja. Jam istirahat pun ia masih loyal dengan pekerjaan barunya itu. Istirahat Dit, sapaku sembari merebahkan tubuhku di atas kursi kerjaku. Namun tidak ada jawaban apapun dari Adit. Mungkin ia sedang menggunakan headset sehingga tidak mendengarkan sapaanku.
Aku pun cuek saja, berusaha memposisikan tubuhku senyaman mungkin, lalu berusaha memejamkan mata untuk memanfaatkan waktu istirahat yang singkat ini. Namun entah kenapa perasaanku tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Lantas ku gagalkan tidur siangku, lalu menengok Aditya yang meja kerjanya berada sedikit jauh di belakang meja kerjaku. Sontak aku terkejut melihat raut wajah Aditya yang tampak sangat pucat itu. Keringat di tubuhnya menderas, hingga membuat punggung bajunya membasah. "Dit, kamu sakit?" "Pak, tolong saya pak," ucapnya lirih dan terbata-bata. "Wis, kamu pulang saja ke mes kalau belum sehat. Siap-siap, bawa tasmu, kita pulang sekarang." Tegasku melupakan waktu istirahat berhargaku itu. Saya nggak kuat pak." "Lah, kamu nggak apa-apa kan, Dit?" "Tolong azanin saya sekarang. Dekat dengan telinga saya pak." Tuturnya semakin terlihat memprihatinkan. Dengan perasaan semakin terasa tidak enak, aku pun segera memperhatikan ke kanan dan ke kiri, berharap ada yang bisa aku mintai tolong untuk ikut membantu mengurus Aditya. Namun situasi sekitar benar-benar sepi. Rata-rata para pekerja memang memanfaatkan istirahat siang untuk tidur. "Kamu masih kuat jalan ke ruang meeting, Dit?" tanyaku seraya memandangi ruang supervisor yang penuh dengan perangkat elektronik itu. "Ya, aku sengaja memilih ruang meeting karena lokasinya paling dekat dengan kami dan ruangannya lebih luas untuk merebahkan badan. Hanya saja peraturan kantor tidak memperbolehkan siapapun menggunakan ruangan itu kecuali untuk meeting saja. Tapi apa boleh buat, ini adalah satu hal yang sangat mendesak. Dengan susah payah kubopong badan Adit menuju ruang meeting. Segera kurebahkan dirinya di sela-sela kursi meeting yang dilapisi alas karpet itu. Lantas kuhidupkan lampu dan pendingin ruangan agar Aditya merasa lebih nyaman. "Pak, sekarang azankan saya pak, saya mohon," harapnya dengan badan gemetar. "Kamu begini apa karena belum makan, Dit?" Aku benar-benar masih tidak mengerti maksud Aditya itu. Azan pak," desaknya dengan tremor badan yang semakin tidak terkendali. Dengan perasaan panik dan bingung, kuturuti saja kemauan Adit itu. Kampret. Udah berapa puluh tahun aku nggak pernah azan. Aduh, semoga aku masih ingat. Keluhku dalam hati yang tidak menampik tentang jati diriku yang bisa disebut sebagai Islam KTP itu. Dengan ragu-ragu kulantunkan azan tepat di dekat telinga kanan Aditya dengan suara pelan. Nafas Aditya terdengar semakin terengah, keringat di dahinya semakin mengucur deras. Jangan berhenti pak, terus." Aku pun terus melantunkan tita Aditya untuk melantunkan nama Tuhan itu. Tiba-tiba suara azan yang kulantunkan itu terdengar berbarengan dengan suara azan dari mulut orang lain. Ternyata Aditya lah yang ikut-ikutan melantunkan azan, seraya bangun dan memandangiku dengan seringai matanya. "Dasar bungul, kada bisa azan, mati aja ikam." Hardik Adit yang benar-benar mengejutkanku. Sialan, di situasi begini bisa-bisanya Adit kerasukan lagi. "Siapa kamu? Pergi saja. Yang bodoh itu kamu. Sudah mati masih merasuki yang masih hidup. Setan gila." Wajah Adit yang sebelumnya nampak pucat kini terlihat dihinggapi oleh amarah yang penuh kemurkaan. Tubuh kurusnya pun terus berusaha menghadang badanku yang lebih besar dan tinggi darinya. "Jangan buat aku mengamuk terus. Aku buat kamu tertidur lama, baru tahu rasa kamu." "Setan jancuk," seruku berusaha menampik serangan kuatnya itu. Meskipun aku tidak merasa terancam dan takut akan hal yang menimpa Adit ini, namun tetap saja aku kebingungan menanggapi serangan fisik yang bisa jadi akan mengancam jiwaku ini. "Pak, jangan takut buat dilawan pak, pukul saja tubuh saya nggak apa-apa," lontar Aditya masih dengan suara lirih yang tiba-tiba menjelma menjadi jati dirinya itu. Namun beberapa detik kemudian tubuh kurus itu berubah menjadi sekuat baja dengan mulut yang tidak berhenti meracau dengan bahasa Banjar yang tidak mungkin bisa diucapkan oleh Adit yang berlogat medok itu. Serangan tubuh Adit kepadaku semakin menjadi. Kedua telapak tangannya kini sudah berhasil menjarahi leherku dengan beringasnya. Tekanan kuat mulai menghinggapi urat-urat leherku. Aku mulai merasa payah untuk menghirup sisa-sisa oksigen yang sangat kubutuhkan untuk menangkis amukan setan keparat ini. Tangan yang tengah mencengkram leherku ini benar-benar sekuat besi. Dadaku semakin sesak, tubuhku mulai kehilangan tenaga, pun nalar di otakku sudah mulai membuyar. Sungguh ironis sekali apabila nyawaku melayang hanya karena kejadian ini. Di tengah kepasrahanku yang miris itu, tiba-tiba dalam sekejap, cengkramanku itu mulai merenggang. Seketika otakku pun segera mengirim sinyal untuk segera mengambil tarikan nafas panjang.
Saya nggak kuat. Tubuh saya jadi rebutan, Pak. Tolong selamatkan saya. Paparnya dengan mata terpejam, tubuh sempoyongan dan menangis lemah. Aku hanya bisa menyaksikan kesakitan dalam batinnya, seraya memegang leherku yang sakit minta ampun. Adit, kamu begini gara-gara kencing sembarangan. Suwe, loro tenan guluku tahu. Baru saja menghirup nafas lega karena Aditya nampak sudah kembali ke tubuhnya, tiba-tiba tubuh kurus itu mengeluarkan suara erangan yang mengagetkanku. Lantas ia memasang kuda-kuda, melototkan matanya ke arahku dengan auman layaknya suara harimau itu. Baru saja satunya keluar, sudah ada yang masuk lagi, jangkrik. Tidak ada pilihan lain selain mencari bala bantuan, karena kondisi Aditya sudah semakin parah. Kasihan raganya apabila terus-terusan dibuat mainan begini. Bisa-bisa nyawanya lah yang menjadi taruhannya. Tubuh Aditya sudah mulai berancang-ancang menyerangku, kedua tangannya mulai mengepalkan tinju. Hanya dalam beberapa detik, tubuh itu mulai berlari kencang ke arahku. Dengan sigap ku ambil kursi di sebelahku sebagai perisai akan serangannya, kami pun saling dorong-mendorong. Sialnya tenaga Adit benar-benar kuat. Kursi yang berbahan besi itu dalam sekejap mulai meleyot. Tidak ada pilihan lain selain bertindak sebagai pengecut. Aku pun berlari menghindar, mengendap dari kursi ke kursi lain, berusaha meraih gagang pintu. Halnya, saat hendak meraih pintu, sosok itu kembali menggeret kuat baju di punggungku. Ia terus mengaum tanpa ucapan. Maafkan aku, Dit. Spontan kuarahkan tendangan kuat ke perutnya hingga ia sedikit terpental ke belakang. Tendangan dari sang mantan peraih sabuk hitam taekwondo saat aku masih berada di bangku kuliah itu. Brak! Pintu pun berhasil kubuka. Dengan sekuat tenaga, aku berlari mencari bantuan. Ternyata sekian waktu berkutat dengan Adit telah menghabiskan waktu istirahat siang. Syukurlah ada Mang Asep yang hadir tepat di depanku kali ini. Mang Asep, panggil rekan-rekan lain buat bantu menahan Adit, seruku dengan nafas yang masih terengah. Semua orang di sekeliling yang mendengar ucapanku mulai menyerbu ruang meeting. Tidak perlu banyak penjelasan, mereka sepertinya sudah mengerti maksud perkataanku. Gosip tentang Aditya memang sudah menyebar ke berbagai penjuru. Adit, semoga kamu baik-baik saja. Dengan bantuan banyak orang, akhirnya Aditya berhasil kami bawa turun dari tambang. Meskipun dalam kondisi badan yang terikat oleh tali tambang. Sungguh tidak manusiawi, tapi apa boleh buat, itulah satu-satunya jalan yang mampu menghentikan amukannya. Sepanjang jalan, Adit hanya tertidur tidak berdaya. Benar-benar tidak ada reaksi apapun, tidak seperti saat ia masih berada di atas tambang tadi. Muklas, kamu ada kenalan orang pintar di kampung? Tanyaku pada Muklas, yang saat itu bersamaku mengantar Aditya turun tambang agar ia beristirahat di mes. Adalah kenalan abah aku, Pak. Mau ke sana kah? Sautnya seraya memegang badan Adit agar tidak terjatuh itu. Lebih baik gitu, Klas. Kasihan aku sama Adit. Kulirik tubuh memelas Adit dari kaca spion. Betul, Pak. Okelah kalau begitu, saya arahin jalan ke sana ya. Aneh, benar-benar aneh. Aku memutar-mutar otakku seraya terus menggerakkan mobilku untuk kembali menuju ke rumah. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan kejadian yang menimpa Aditya itu. Setelah menemui orang pintar dan membawa Adit di hadapannya, beliau mengatakan bahwa Adit terkena semacam kutukan sihir. Entah apa namanya tadi, aku tidak begitu mengerti, karena mereka berbicara dengan logat daerah di kampung ini. Dan aku hanya bisa mengerti dari penjelasan singkat Muklas. Menurut beliau, sihir yang disematkan kepada Aditya sangatlah kuat, sehingga lambat laun akan banyak makhluk tidak kasat mata yang mengikuti dan menginginkan jiwa dan raganya. Terutama jika Aditya berada di tanah tambang. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk membebaskan Aditya adalah dengan meminta si pengirim sihir untuk mencabutnya dan melarang Aditya untuk menginjak tanah pertambangan dimanapun ia berada. Lalu, bagaimana bisa Aditya mencari tahu siapa oknum di balik peristiwa yang menimpanya ini, dan juga bagaimana nasib pekerjaan Aditya kelak apabila ia tidak bisa menginjak tanah tambang. Sedangkan profesinya adalah seorang mekanik. Anita, benarkah Anita pelakunya? Memikirkan Aditya benar-benar menambah pekerjaan otakku saja. Tidak terasa aku sudah sampai di depan rumahku. Aku benar-benar terlambat pulang malam ini karena pekerjaanku sempat tertunda akibat menolong Aditya tadi. Semoga Dewi baik-baik saja. Kubuka pintu mobil untuk menurunkan langkah kakiku sesegera mungkin. Tiba-tiba tampak sosok wanita berparas ayu hendak menaiki motornya.
seraya mengayunkan lambaian tangan kepada istriku. Setelah itu ia pun menatap sebentar kepadaku sembari mengulas senyum ramahnya. Senyum yang membuat bulu kuduku seketika bergidik. Deru motor Anita lambat laun semakin terdengar lirih meninggalkan halaman rumahku. Sungguh tidak mungkin rasanya gadis sebaik itu tega mengirimkan sihir mengerikan kepada Aditya. Tapi, masa bodohlah dengan ini semua. Waktu pulang adalah saat terbaik untuk mengistirahatkan otak dan tubuhku. Seperti biasa, Dewi menyambutku dengan senyum dan salam hangatnya. Akhir-akhir ini Dewi tampak lebih sehat dan ceria dari sebelumnya. Mual dan muntahnya pun juga sudah berkurang. "Dek, itu daun nanasnya diganti baru kah?" Tanyaku tidak sengaja melihat lubang ventilasi yang diselipkan sapu lidi dan daun nanas. "Oh mas, Anita tadi yang bawakan, soalnya daun nanas yang sebelumnya udah kering," paparnya dengan penuh antusias. "Emang buat apaan sih pasang-pasang gituan, Dek?" Tanyaku lagi seraya mencopoti kaos kakiku. Kata Anita, ini salah satu ikhtiar perlindungan biar adik nggak diganggu. Katanya kayak gituan, nggak suka sama benda lancip-lancip." Imbunya dengan suara sedikit berbisik. "Walah, iya. Terus itu kenapa di jempol kakimu diikat-ikat gitu?" Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat hal-hal yang dikenakan istriku itu. "Shh, ini juga saran dari Anita mas, katanya kalau ibu hamil di Kalimantan wajib pakai cincin benang hitam dengan lilitan jumlah ganjil supaya nggak digangguin sama hantu beranak. Adik juga nggak pernah absen bawa ini loh," ujarnya sembari menunjukkan bulu landak yang ia cabut dari ikatan rambutnya itu. Hantu beranak atau sundel bolong. Kubalas penjelasannya dengan tersenyum dan menganggukkan kepalaku. Apapun itu, semoga kehamilan Dewi bisa selamat sampai proses persalinan nanti. "Terus kalau nanti pulang ke Solo, kita kan harus nyeberang selat mas. Kata Anita kita juga harus bawa telur ayam kampung buat dicemplungin ke air laut. Terus, wes deh, dicatat aja semua petua dari Anita ya. Pokoknya mas nurut aja selama adik sehat. Mas mau mandi dulu." Potongku yang jujur semakin pening dengan segala tetek bengek yang dilontarkan istriku itu. "Hah? Resign?" Gumamku terkejut saat aku sedang menghadap manajer seat tambang di perusahaan tempat bekerjaku itu. "Iya Don, baru saja dikirimkan Aditya ke saya pagi tadi lewat email," jelas Pak Beni kepadaku. Ya wes kalau memang begitu Pak, semoga keputusan yang diambil Aditya ini adalah keputusan terbaik yang ia pilih. Kalau begitu, saya permisi kembali ke kantor servis," pamitku kepada beliau. "Oke, lanjut." Aku pun berbalik meninggalkan ruangan Pak Beni yang dinginnya minta ampun. Segera aku turun di tangga dan menyapa para karyawan yang ada di lantai bawah di kantor utama. Ternyata usahaku sedikit sia-sia. Padahal tujuan utamaku menemui Pak Beni adalah untuk meminta dispensasi kerja kepada Aditya agar ia pergi berobat dalam rangka menyembuhkan dirinya yang sedang sakit itu. Siapa tahu dari pihak manajemen bisa mengusahakan dana untuk pengobatan juga. Namun ternyata Aditya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Entah kenapa ada rasa sesak di dalam dada mengenai keputusan Aditya ini. Jujur Aditya adalah salah satu mekanik muda yang paling cekatan dalam hal pekerjaan. Dia adalah sosok yang menyenangkan dan supel. Tidak heran jika Anita terpikat oleh pesonanya itu. Meskipun dari segi tampang dan jabatan, Aditya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan diriku. Dasar aku yang selalu kelewat percaya diri. Kututup perlahan pintu kantor utama, lalu bergegas menaiki mobil LV untuk kembali menyusuri tanah tambang yang menjadi sumber penghasilanku ini. Sore ini aku sengaja izin pulang kerja lebih awal dari sebelumnya. Tidak ada hal lain kecuali ingin menyapa Aditya untuk yang terakhir kalinya di tanah ini. Sebenarnya perpisahan Aditya diadakan malam ini oleh rekan-rekannya di mes. Namun melihat kondisi Dewi yang tidak bisa ditinggal sendirian di malam hari, terpaksa aku harus mencuri start sebelum Aditya benar-benar pergi meninggalkan tanah Kalimantan. "Dit, posisi?" tanyaku kepadanya lewat sambungan udara itu. Saya di kamar pak, ada info apa pak?" Jawabnya terdengar sopan sekali. "Keluar sini, tak tunggu di depan mes pintaku yang tengah duduk di teras mes khusus mekanik itu. Tidak lama menunggu, Aditya pun muncul dengan mengenakan kaos Family Catering perusahaan di tahun lalu itu. Wajahnya nampak lesu dan terlihat begitu terbebani. "Pak," sapanya dengan senyum ketir yang dipaksakan itu.
Lagi nggak sibuk toh, Dit? Ngobrol dulu sebentar boleh? Nggih, Pak. Jawabnya seraya ikut duduk di sebelahku. Dit, kamu yakin mau resign? Kutatap serius matanya yang tampak kosong itu. Aditya hanya membalasku dengan menganggukkan kepalanya. Wah, aku turut sedih dengan apa yang menimpamu, Dit. Lalu, apa rencanamu setelah resign? Adikmu sudah lulus SMA. Jujur aku sedikit banyak sudah tahu perihal kondisi keluarga Aditya yang selama ini telah menjadi tulang punggung bagi keluarganya itu. Ibunya membesarkan Aditya seorang diri bersama dengan adiknya yang saat ini ia biayai sekolahnya. Aku tahu, karena aku sudah cukup dekat dengan Aditya, tidak hanya Aditya, beberapa mekanik pun juga banyak yang sering berkeluh kesah denganku. Ya, karena aku adalah seorang mandor. Semakin banyak membangun kedekatan dengan para mekanik, maka akan semakin memudahkan pekerjaanku di dunia tambang ini. Adit hanya terdiam. Sepertinya ia memiliki beban pikiran yang sangat sulit untuk diungkapkan. Sungguh rumit sekali nasibmu, nak. Dit, maaf kalau aku lancang. Aku yakin kamu pasti tahu siapa yang berbuat begini kepadamu. Jadi gimana kalau kamu menemui orang itu? Selesaikan masalahmu baik-baik, Dit. Ungkapku berusaha memilah kalimat terbaik agar tidak menyinggungnya dengan tanganku yang berusaha menepuk-nepuk bahunya perlahan. Aditya menghela nafas panjang sembari menahan air mata lelakinya itu. Saya sudah berusaha menemuinya, tapi nggak pernah berhasil, Pak. Ujarnya yang akhirnya meluluhkan bulir bening di matanya itu. Kupijat-pijat bahunya perlahan dan berusaha memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara. Orang itu adalah Anita, Pak. Paparnya lirih yang seketika membuat dadaku bergemuruh. Gendeng, desisku yang serasa ditimbun batu seberat 1 ton itu. Adit memijat-mijat kedua ujung mata di antara hidungnya itu. Tampaknya ia sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sesalnya. Kamu gak salah nuduh orang, Dit. Ngawur kamu kalau sampai nuduh sembarangan. Tangkasku yang masih meragu dengan pengungkapan Adit itu. Saya menyesal. Saya benar-benar menyesal, Pak. Tangis Adit mulai pecah. Sungguh, baru kali ini aku melihat seorang lelaki berurai air mata. Mungkinkah ia melakukan kesalahan besar sampai-sampai ia merengek seperti ini? Saya yang salah, Pak. Saya sudah mengkhianati Anita. Saya sudah memberikan harapan palsu kepadanya dan juga kedua orang tuanya. Saya memang bajingan, Pak. Imbunya yang membuatku bingung harus berkata atau diam menanggapi curhatannya yang belum jelas arahnya itu. Jika dipikir-pikir, kamu memang lelaki ngawur, Dit. Gerutuku dalam hati. Aku terus menyemangati dirinya lewat pijatan tanganku ke bahunya, sembari terus mendengarkan curhatan Aditya yang masih membuatku penasaran itu. Dari awal saya merantau ke sini, saya memang sudah punya pacar di Demak, Pak. Kami sudah pacaran hampir 6 tahun, dari zaman saya masih sekolah. Saya pun juga berniat serius dengannya. Tapi namanya LDR pasti ada saja godaannya, Pak. Paparnya yang sudah terlihat mulai tenang itu. Terus kamu selingkuh sama Anita, gitu kan? Potongku yang entah kenapa tiba-tiba merasa kesal dengan Aditya. Iya, Pak Doni. Saya memang bajingan tengik. Bisa-bisanya saya mendua. Salah saya juga kenapa saya bisa sampai dekat dengan keluarga Anita. Saya benar-benar jahat, Pak. Aditya pun menjambaki rambutnya sendiri berkali-kali. Memang bajingan kamu, Dit. Saya yang dulu hampir kesengsem sama Anita saja, nahan-nahan biar nggak apes kayak kamu. Mbok ya kalau mau satu, putusin satunya dulu, biar nggak ruyam gini. Omelku yang semakin panas dengan penjelasannya itu. Awalnya saya juga berencana begitu, Pak. Saya mau memilih Anita karena saya sudah kelewat dekat dengan kedua orang tuanya. Tapi orang tua saya di kampung nggak setuju kalau saya nikah sama orang asli sini. Mereka lebih setuju kalau saya nikah dengan pacar saya yang di kampung. Saya nggak mau jadi anak durhaka, Pak. Makanya saya terpaksa memutuskan Anita, Pak. Jelasnya dengan mata berkaca-kaca. Salahmu itu yang terlalu serakah, Dit. Anak orang dimainin. Sepakat sama orang tuanya pula. Dikasih harapan palsu. Biarpun nasi sudah menjadi bubur, kamu harus meminta maaf sama keluarga Anita, Dit. Kamu mau digangguin setan di sepanjang hidupmu? Desaku agar Aditya menuruti solusi yang aku berikan itu. Adit terdiam sejenak. Sepertinya masalah pelik ini semakin membuatnya kebingungan. Entahlah, Pak. Namanya godaan,
kita nggak akan pernah tahu kapan datangnya. Orang yang udah nikah kayak bapak saja ada kemungkinan bisa tergoda kok. Ya, kalau tahu begini, saya juga nggak mau begitu, Pak. Gerundelnya yang tidak juga merespon solusiku itu. Oh, jangkrik. Tahu apa kamu soal nikah, Dit? Mikirin satu istri aja pening. Bocah edan. Kapan tiket pesawatmu, Dit? Itu besok malam, Pak. Saya berangkat dari sini pagi, biar nyebrang sekalian terbang. Saya nggak bisa menunda-nunda waktu. Saya harus cepat-cepat berobat, Pak. Ujarnya lirih. Ya wes, mumpung belum jam 5, ikut aku sekarang. Kutarik tangan Aditya tanpa aba-aba. Untuk segera naik ke mobil, Adit pun hanya pasrah menuruti pintaku. Segera kuderukan mobilku dengan kecepatan tinggi agar bisa mengejar waktu yang sudah di ujung waktu sore itu. Kita mau kemana, Pak? Tanya Aditya dengan wajah resah. Kamu memangnya nggak hafal arah rumah mantan pacarmu? Ke rumah Anita lah, buat minta maaf. Pungkasku berusaha merealisasikan solusi yang kusarankan pada Aditya itu. Tapi Pak, wes, manut saja sama aku, Dit. Tukasku terus melaju berusaha menyalip mobil-mobil bis jemputan karyawan itu. Ya, aku memang sudah tahu keberadaan rumah Anita, karena dulu saat aku masih bujangan, sudah beberapa kali aku mengantar Anita pulang ke rumahnya saat ia lembur akhir bulan. Lagi pula siapa sih lelaki seantero tambang yang tidak tahu kediaman primadona tambang itu? Memikirkan Anita membuatku semakin yakin bahwa kita tidak bisa main-main dengan urusan perasaan. Jika dipikir-pikir dari cerita istriku, sepertinya Anita sudah bisa ikhlas menerima keputusan Aditya. Kemungkinan besar si pengirim sihir itu adalah kedua orang tua Anita yang pasti sangat kecewa akan pengkhianatan Aditya. Ya, sebuah karma yang harus dibayar mahal oleh lelaki di sampingku ini. Dit, kenapa diam aja? Kamu kepanasan? Kulirik wajah Aditya yang tampak gelisah itu. Seluruh wajahnya pun dipenuhi oleh bulir peluh yang membuat wajahnya semakin membasah. Aman, Pak, jawabnya singkat. Mendengar jawaban Aditya, aku pun terus saja menancap gas, menyusuri rumah-rumah warga yang rata-rata berbahan dasar kayu dengan desain panggung itu. Rumah Anita terletak di desa sebelah yang rata-rata ditinggali oleh penduduk asli di sini. Di desa itu jarak rumah antar rumah masih sangat renggang karena diapit oleh kebun-kebun milik warga. Bahkan listrik di desa ini dikabarkan hanya menyala di siang hari saja. Meskipun begitu, jalan umum di sini cukup bagus untuk dilewati oleh kendaraan bermobil. Gapura desa yang ditinggali oleh Anita pun sudah kami lewati. Tinggal melaju beberapa meter saja, kemudian masuk ke gang musola, lewat kebun karet sebentar, lalu sampailah di kediaman keluarga Anita. Ternyata aku masih sangat hafal jalan menuju ke rumahnya itu. Tidak lama kemudian sampailah kami di musola. Aku pun membelokkan mobilku ke arah kanan, lalu menyusuri gang menuju ke rumah Anita. Meskipun aku tahu bahwa Aditya tidak akan bertemu dengan Anita, karena dia sedang di rumahku, menemani istriku. Setidaknya aku berharap Aditya bisa bertatap muka dengan kedua orang tua Anita untuk meluruskan semua masalah ini. Dit, kamu beneran gak apa-apa kan? Tanyaku lagi memastikan Aditya yang dari tadi terlihat sangat gusar. Iya, Pak. Aku hanya bisa tersenyum kecil melihat nasibnya itu seraya terus mengemudikan mobilku menyusuri lahan karet yang tidak lama lagi akan sampai di tempat tujuan kami. Setapak demi setapak jalan telah kami lalui dengan mobil yang kami tumpangi. Deretan pohon karet yang tidak terhitung jumlahnya itu masih saja bertengger di pandangan jendela kaca mobil. Tiba-tiba aku menyadari sebuah kejanggalan yang membuatku kembali melirik kondisi Aditya. Dit, ini benar jalan ke rumah Anita kan? Kok dari tadi nggak nemu rumahnya ya? Apa kita salah masuk gang? Tanyaku yang bingung karena telah melewati lahan karet yang tiada habisnya itu. Pak, kita pulang saja, rintih Aditya dengan wajah ketakutan. Seketika aku hentikan laju mobilku di antara hutan karet yang luas itu, lalu ku sampingkan badanku untuk memeriksa Aditya yang nampak seperti orang yang begitu kesakitan. Dit, tanyaku yang melihat keanehan pada raut wajahnya itu. Pak, putar balik Pak. Erangnya ketakutan seperti ada sesuatu yang sedang ia lihat. Sebenarnya kamu itu lihat apa sih, Dit? Itu di depan kita, Pak. Ada kerumunan orang mau ke sini. Wajahnya hancur semua. Putar balik cepet, Pak. Desaknya kalang kabut. Aku pun segera menatap ke arah depan. Tidak ada apapun yang kulihat. Hanya sebuah jalan lurus berbatu yang diapit oleh deretan pohon karet.
Apa sih? Nggak ada apa-apa loh. Apa itu loh, Dit? Sontak Aditya melototkan matanya. Nafasnya seperti tertahan oleh sesuatu. Suatu hal gawat apabila Aditya sampai kesurupan lagi dalam kondisi seperti ini. Aku tidak akan bisa mengendalikannya jika hanya seorang diri. Brengsek. Kenapa kamu begini setiap sama aku, Todit? Ngerjain orang saja. Aku pun segera memutar balikan arah jalan menuju ke arah pulang. Sekian menit memasuki jalan yang mungkin salah ini, tidak terasa senja mulai berangsur menjadi malam. Sungguh rencana sia-sia yang kuniatkan untuk membantu Aditya, ternyata malah menambah beban penderitaannya. Sakit, ampun. Raung Aditya dengan nafas terengah-engah, seraya melawan sesuatu yang tidak nampak oleh mataku. Meskipun apa yang dirasakan oleh Aditya tidak bisa kulihat dengan kedua mataku, tidak kupingkiri aku sangat panik. Aditya bahkan sampai melepas sabuk pengaman dan melorotkan badannya ke kursi mobil dengan tarikan nafas yang nampak kesusahan. Duh Gusti, harus bagaimana ini aku? Kok nggak sampai-sampai sih? Bisa baca doa cuma hafal kulhu saja. Keluhku dalam batin yang penuh keresahan itu. Di tengah kegelapan malam dengan semburat langit merah yang berangsur-angsur menghitam itu, aku berusaha membaca bacaan 3 surat pendek yang hanya bisa kuhafal sejak SD itu. Seraya mengemudikan mobilku dengan kecepatan maksimal. Tahan Dit, lawan terus, jangan sampai dia menguasaimu. Batinku di antara bacaan-bacaan doa yang aku serukan di sebelahnya. Entah sudah berapa lama Aditya bergelut dengan makhluk tidak kasat mata itu, hingga akhirnya ia benar-benar terdiam karena tertidur. Awalnya aku sempat syok saat menyadari keadaan Aditya yang tiba-tiba hening setelah sekian lama meraung kesakitan itu. Namun saat suara dengkurannya terdengar nyaring, aku pun akhirnya bisa bernapas lega karena ia tidak mengalami kesurupan mengerikan seperti sebelumnya. Kubiarkan saja Aditya melampiaskan kelelahannya itu, hingga kemudian lambat laun pemandangan lahan karet itu kini sudah berganti dengan rumah-rumah panggung khas Kalimantan. Tidak lama sayup-sayup terdengar suara dengung azan yang tidak jauh dari posisi kami berada. Segera kulirik jam yang melingkar di tanganku, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8. Gila, sejauh apa jalan yang sudah kutempuh hingga menghabiskan waktu sampai isya? Sungguh aneh. Sepanjang waktu berkutat dengan jalan yang kulalui ini jauh berbeda dengan jalan yang kutempuh saat berangkat tadi. Tidak ada gang musola, tidak ada gapura desa seperti sebelumnya. Mungkinkah aku benar-benar salah arah? Seketika aku tersentak saat kulihat tulisan baliho di sekitar jalanan yang kulalui. Loh, ini kan jalan arah menuju ke penyeberangan menuju ke Balikpapan. Bagaimana bisa tiba-tiba aku berkendara sampai ke sini? Sedangkan arah rumah Anita adalah arah sebaliknya, yaitu ke arah Kalimantan Selatan. Gila, benar-benar gila. Otakku serasa seperti meledak. Segera kuputar arah kembali menuju ke arah desa, tempat di mana aku bekerja dan tinggal. Pak Doni, kita di mana Pak? Ujar Aditya dengan suara yang terdengar lemas itu. Udah bangun kamu Dit, kita di daerah arah ke Penajam, kataku berusaha santai. Adit terperajat. Alih-alih masih lemas pasca tertidur, ia justru mendongakkan kepalanya melihat suasana di sekitar jalan. Kok bisa Pak? Mana ku tahu, tanya saja sama Anita. Dengusku masih sangat heran dengan peristiwa aneh ini. Aditya hanya terdiam, sepertinya ia sudah menyerah dengan segala situasi yang menimpa dirinya itu. Untung aja kita nggak disasarin sampai kalteng Dit. Mana nggak bawa ATM juga aku. Ya wes, tidur lagi aja Dit, hitung-hitung istirahat. Besok kamu mau balik ke Jawa toh? Kita sampai ke mes mungkin 3 jam lagi. Paparku berusaha tenang, meskipun dari tadi aku juga merasa sangat janggal. Pak, inilah alasan kenapa saya menyerah Pak. Maksudmu Dit? Saya sudah berkali-kali berusaha menemui keluarga Anita di rumahnya, namun nihil Pak. Jadi, kamu sudah mencoba ke rumahnya sebelum ini? Tanyaku semakin penasaran. Aditya mengangguk perlahan. Entah mungkin sudah puluhan kali saya mencoba ke sana sebelum saya cuti lamaran, Pak. Tapi ya begini, selalu saja nggak bisa menemukan keberadaan rumahnya. Padahal saya sudah yakin kalau itulah jalan menuju ke rumah Anita. Saya pun sudah memastikan kalau Anita tidak pindah rumah. Semakin saya berniat ke sana, gangguan yang saya dapatkan semakin menjadi-jadi, Pak.
Aku hanya bergidik ngeri menatap nasib pemuda ini. Sebenarnya aku ingin sekali mempertemukan Aditya dan Anita di rumahku, namun aku selalu saja meragu-ragu. Kalau Anita menjadi kecewa kepadaku dan istriku, dan kemudian menjadikan aku dan istriku sebagai mangsanya. Andai saja aku bisa memutar waktuku kembali, sungguh aku tidak mau berurusan dengan sepasang manusia yang cintanya kandas di tengah jalan ini. Perasaan lega akhirnya bisa kurasakan saat aku sudah sampai di rumah. Syukurlah keadaan istriku baik-baik saja, meskipun aku terpaksa harus pulang sangat larut karena perjalanan janggalku dengan Aditya tadi. Mas, pulangnya kok malam banget toh? Untung di sebelah ramai orang karena ada hajatan, jadi adik nggak takut. Omelnya sembari menyiapkan makanan malam untukku. Lah, Anita nggak kesini tadi, Dek. Maaf loh sayang, tadi ada meeting emergensi dadakan, jadi terpaksa Mas pulang telat. Kilaku berusaha menutupi kejadian yang sebenarnya. Walah gitu toh. Tadi jam 8:30 adik suruh dia pulang, Mas. Kasihan kalau kemalaman, rumahnya kan jauh. Gang ke rumahnya kan sepi gitu, ujar Dewi yang juga sudah pernah kuajak ke rumah Anita saat lebaran itu. Oke lah kalau begitu. Ngomong-ngomong, rumah Anita masih tetap di sana kan, Dek? Selidiku yang masih bingung dengan kejadian tadi. Masih toh, Mas, di gang musola itu. Masa Mas lupa? Aku pun kembali bergidik mengingat kejadian tadi. Seharusnya aku tidak boleh membiarkan istriku terus-terusan bergaul dengan Anita. Dek, sepertinya Mas harus memulangkan kamu ke Solo deh. Pak, alhamdulillah saya sudah sampai di Bandara Sepinggan Balikpapan. Terima kasih banyak atas kebaikan Pak Doni selama ini. Dan maaf apabila ada salah dan hilaf yang mungkin pernah saya perbuat. Saya izin pamit dari Sid ya Pak. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, tulis Aditya dalam pesan yang dikirimkan pagi ini kepadaku. Sungguh tidak habis pikir betapa malang nasib pemuda ini. Dirinya terpaksa harus berhenti bekerja karena satu hal yang tidak masuk akal. Seandainya aku berada di posisi Aditya, mungkin aku juga akan bingung memutuskan mana yang akan aku pilih. Tapi, salah Aditya juga. Bisa-bisanya dirinya mendua. Sudahlah, sekarang bukan saatnya lagi memikirkan masalah dua nama yang berawalan huruf A itu. Sudah cukup bagiku berkutat dengan makhluk-makhluk tidak terlihat itu. Sudah cukup. Aditya, semoga dirinya segera diberikan kesembuhan. Kugeser kursi kerjaku untuk mencari secari kertas yang tersimpan di laci mejaku. Segera ku ambil lembar pengajuan cuti Sid yang rencananya akan aku serahkan kepada kepala departemen hari ini juga. Cuti kali ini kuniatkan untuk memulangkan Dewi ke tanah kelahirannya Solo. Selain melindungi kehamilan Dewi dari makhluk jadi-jadian yang bernama Kuyang itu, aku juga tidak ingin berlama-lama mempertemukan Dewi dengan Anita secara terus-menerus. Wanita cantik itu selalu saja membuatku merinding. Cuti Sid pun telah tiba. Berbekal surat dokter yang menyatakan bahwa Dewi sehat untuk melakukan penerbangan, kami pun akhirnya bergegas meninggalkan tanah Borneo. Uraian air mata pun menghiasi dua wajah wanita yang tengah melakukan salam perpisahan itu. Ya, Anita datang pagi-pagi sekali ke rumah kami untuk melepas kepergian istriku menuju ke tanah Jawa. Sepertinya kedekatan keduanya sudah seperti kakak beradik. Lagi-lagi bulu kuduku berdiri melihat sosok wanita itu. Perjalanan lumayan panjang pun kami lalui. Dari Sid tempatku bekerja, kami harus menempuh perjalanan darat sekitar 3-4 jam menuju ke tempat penyeberangan. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan laut untuk sampai di Balikpapan, tempat di mana Bandara Sepinggan berada. Tidak lupa Dewi melakukan ritual yang disarankan oleh Anita, salah satunya yaitu menjatuhkan telur mentah ayam kampung ke dalam laut yang tidak aku mengerti apa maksud dan tujuannya itu. 2 bulan pun berlalu. Setelah aku melakukan cuti Sid untuk memulangkan Dewi ke Solo, syukurlah semuanya berjalan dengan lancar. Kini usia kandungannya pun sudah hampir menginjak 6 bulan. Lega rasanya sudah melaksanakan tujuan utamaku itu, namun tidak kupungkiri. Aku benar-benar jenuh hidup sendirian tanpa seorang istri. Selama Dewi berada di kampung halaman, aku memutuskan untuk tinggal di mes. Tidak sanggup rasanya jika aku harus melakukan pekerjaan rumah seusai pulang bekerja, dan sudah pasti akan menyita waktu dan tenagaku. Kulirik jam dinding yang terpampang di depanku. Ternyata sudah jam 11 malam. Sudah selarut ini, entah kenapa aku belum juga mengantuk. Sedangkan besok adalah hari liburku. Sayang sekali jika tidak begadang.
Ingin menelpon Dewi tapi pasti dirinya sudah tertidur lelap. Haruskah malam ini kulampiaskan untuk menghibur Jokoku yang sudah lama tidak pernah di play ini? Ambil ponsel dari atas meja bermaksud untuk memberikan kucuran hiburan kepada hasrat lelaki yang sudah kutahan sekian lama. Saat hendak mengetik website kesukaan pria dewasa itu, tiba-tiba layar ponselku dipenuhi oleh notifikasi chat dari grup rekan kuliahku di Jakarta dulu. Bro, udah denger belum? Kalau si Cindy barusan cerai sama lakinya. Cindy jurusan elektro bukan? Yang dulu mantan si Doni. Cek ombak. Doni mana Doni? Ya, cewek bening di antara batang-batang jurusan teknik. Sekarang tambah yahut bodinya bro. Sontak aku pun terkejut dengan isi grup chat yang mendadak ramai membicarakan Cindy. Cindy, bagaimana kabar mantan kekasihku itu? Benarkah ia telah bercerai dengan suaminya? Masihkah ia tinggal di Jakarta? Sekian lama tidak mendengar kabar Cindy membuat jantungku mendadak berdegup kencang. Apalagi saat beberapa rekanku mengirimkan foto-foto Cindy yang nampak begitu menggoda itu. Seketika aku teringat kata-kata Aditya mengenai godaan seseorang yang tengah menjalani hubungan jarak jauh itu. Mungkinkah kini aku tengah mengalami perasaan hampa seperti Aditya dulu? Tidak mungkin. Aku adalah suami yang setia, tergoda dengan wanita lain adalah suatu hal yang lemah. Sebuah notifikasi tiba-tiba berbunyi kembali pada layar ponselku. Apa kabar Mas Doni? Masih inget aku? Tulis sebuah nomor tanpa nama. Rasa penasaran pun menggelayut manja di dalam sanubari. Siapakah gerangan pengirim pesan ini? Tidak perlu berlama-lama, segera kulirik foto profil si pengirim pesan itu, dan ternyata dialah wanita yang tengah terlintas di pikiranku saat ini. Lekuk tubuhnya yang bisa dibilang bak gitar Spanyol itu begitu jelas tercetak dari pakaian ketat yang ia gunakan dalam fotonya itu. Sungguh menggoda iman. Sungguh tidak tepat rasanya dirinya hadir. Di saat rasa hampa tengah menyerang kekosongan hatiku, haruskah ku balas pesannya itu? Ataukah ku abaikan untuk menjaga perasaan istriku? Tapi sepertinya tidak apa membalas sedikit pesannya itu. Toh Cindy tidak ada di sini. Lagian beda ceritanya dengan Aditya dan Anita yang sama-sama berdekatan. Wajar saja perselingkuhan itu terjadi, ditambah lagi aku sudah beristri dan sebentar lagi akan memiliki buah hati. Rasanya aneh jika sampai tergoda hanya dengan tulisan pesan. Alhamdulillah baik, ini dengan siapa ya? Balasku pura-pura tidak mengenalnya. Dalam sekejap, Cindy tiba-tiba mengirimkan foto selfie dengan wajah bak bidadarinya itu kepadaku. Tidak tanggung-tanggung, pakaian yang ia kenakan adalah pakaian tidur yang kurang ajarnya, membuat pintu pertahananku hampir saja runtuh. Cindy mas, segitu lamanya ya sampai lupa sama aku. Mas masih di Kalimantan. Ketiknya dengan bahasa yang tidak kaku sama sekali. Dalam sekejap memandangi foto yang ia kirimkan itu, dadaku pun mulai menabuh genderangnya. Hal itu sungguh membuat mata dan respon jiwa lelakiku hampir saja hilaf. Tidak ada pilihan lain selain menghapus fotonya itu dari dalam galeri ponselku. Percakapan santai pun terus berlanjut, hingga akhirnya kami saling bertukar cerita mengenai pernikahan kami masing-masing, termasuk dirinya yang belum lama ini bercerai, dan cerita diriku yang sedang tidak bersama istriku karena keselamatan kandungannya. Entahlah, percakapan lewat tulisan itu begitu mengasihkan hingga membuat waktu malamku tampak begitu singkat. Aku dan Cindy saling berbalasan chat hingga waktu sepertiga malam. Meskipun tidak kutampik, ada perasaan yang begitu membuncah ini. Aku berusaha mengontrol tulisan-tulisan percakapanku kepadanya. Aku tetap berusaha memposisikan diri sebagai suami dari orang lain. Doni, bertahanlah. Meskipun Joko sedang butuh asupan, tetaplah bersikap sebagai lelaki sejati. Kamu adalah suami yang setia. Batinku yang berusaha menguatkan diri. Lelaki sejati. Sepertinya itu semua adalah bullshit. Cindy mantan kekasihku ini begitu kuat daya tariknya hingga membuatku tidak bisa berhenti berbalasan pesan dengannya. Sekalipun saat aku tengah sibuk dalam situasi kerja. Kuseruput kopi yang mengepul di atas meja kerjaku, mataku fokus pada layar komputer untuk memeriksa beberapa email penting sebelum aku melancong ke lapangan. Seketika sebuah email dari admin head office pun muncul di dalam layar komputerku. Ternyata email itu berisi tentang rencana training di Jakarta bagi seluruh supervisor cabang dan seat di perusahaan tempatku bekerja. Membaca email itu membuat degup jantungku semakin melaju. Haruskah aku beritahu Cindy soal rencana trainingku ke Jakarta ini? Lalu apa yang aku lakukan jika sampai kita bertemu?
Salahkah jika aku menemuinya? Kenapa perasaanku menjadi tidak menentu seperti ini? Pak Doni, seseorang menepuk bahuku. Ardi, ngagetin orang saja. Seruku gantian menepuk lengannya. Pak Doni dipanggil dari tadi, kagak nyautin. Ditungguin mekanik di depan Jar buahnya hendak ke lapangan sekarang, papar Ardi. Scheduler servis yang kebetulan mejanya berada di belakangku. Wah, oke. Makasihlah, Anding Ai. Ujarku berusaha meniru logat bicaranya itu. Aku pun segera bergegas untuk menuju ke lapangan dengan perasaan aneh antara senang dan tidak sabar menanti hari trainingku ke Jakarta itu. Mungkinkah aku sudah tergoda oleh Cindy? Malam sudah semakin larut. Aku pun merebahkan tubuhku di atas kasur, seraya membalas pesan istriku yang menanyai kabar dan kegiatanku hari ini. Memberi kabar kepada istriku rasanya hanya sebuah formalitas bagiku. Tidak kupungkiri bahwa tidak ada satu hal yang spesial ketika berkomunikasi dengannya, semuanya begitu hambar. Lain halnya ketika aku sedang berkomunikasi dengan Cindy. Benih-benih rasa bahagia itu begitu terasa sampai ke hati. Tidak sabar rasanya melihat kata demi kata yang ia lontarkan dalam pesannya itu. Percakapan kami terasa begitu mengalir dan bervariasi. Salahkah jika aku merasa begini? Dek, alamatmu di Jakarta itu di mana? Tanyaku kepada janda molek yang belum memiliki anak itu. Kenapa emangnya Mas? Mau ngirimin aku oleh-oleh dari Kalimantan ya? Mau dong sekalian Mas Doni juga dipaketin ke sini ya? Godanya hingga membuatku senyum-senyum sendiri. Udah toh, kasih tahu aja. Siapa tahu nanti tiba-tiba Mas muncul di depan pintu kan? Gimana? Dia pun mengirimkan foto selfie-nya dengan pose bibir manyun itu. Sungguh membuat sesuatu di bawah perutku mulai berontak di tempatnya. Cindy benar-benar meluluh lantakan dinding kesetiaanku selama ini. Mas minggu depan ada training ke Jakarta. Mau ketemuan sama Mas? Tulisku kepada Cindy. Di sisi lain aku pun mengetik balasan pesan kepada istriku. Dek, Mas minggu depan ada training ke Jakarta selama seminggu. Tapi Mas nggak bisa mampir ke Solo, Dek. Soalnya Senin Mas harus masuk kerja lagi. Maaf ya, Dek. Dewi istriku, sungguh aku berjanji sekali ini saja aku berbuat begini. Merasa bersalah namun tidak bisa menahan hasrat yang mendalam kepada Cindy, mantan kekasih yang selalu meracuni pikiranku saat ini. Rentetan atap rumah nampak berjejer rapi dalam pandangan kedua mataku. Kendaraan-kendaraan yang melaju kini nampak seperti mainan remote control yang menghiasi pemandangan kaca lantai atas hotel yang sudah kubooking jauh-jauh hari sebelum menjalani training itu. Sudah 4 hari yang lalu aku telah sampai di kota yang menyuguhkan banyak kenangan padaku ini. Kota padat yang sudah sekian tahun kutempati demi menuntut ilmu meraih gelar sarjana itu. Kupandangi sekali lagi benda-benda padat tembus pandang itu, seraya mengingat kembali masa-masa indah bersama Cindy dulu. Dek, Mas sudah pindah di hotel dekat kampus kita dulu. Adik pulang kerja jam berapa? Tanyaku lewat pesan kepada Cindy yang memang bekerja sebagai karyawan bank swasta itu. Loh, trainingnya udah selesai ya Mas? Mas di hotel mana? Nanti sore adik ke situ, nggak sabar pengen cerita-cerita sama Mas. Balasnya beberapa menit kemudian, disertai emoticon kiss yang membuat dadaku semakin bergemuruh. Udah selesai kemarin kok Dek, makanya Mas pindah di hotel di Jakarta Timur. Yakin? Adik yang mau nyamperin Mas? Nggak takut kalau Mas apa-apa ini? Pancingku sedikit nakal seraya mengirimkan lokasi tempat di mana hotel yang kusinggahi itu berada. Gimana ya, kayaknya adik bakalan balas lebih heboh kalau Mas ngapa-ngapain aku deh. Seketika dadaku semakin memanas. Benih-benih ketegangan mulai menghiasi isi kepalaku. Suara ketukan pintu diiringi panggilan khas dari wanita yang sudah ku nanti-nantikan sedari tadi, kini menggema di ujung kamarku. Aku pun segera beranjak menghadapkan wajahku ke cermin, membenarkan rambut lalu membumbui badanku dengan semprotan minyak wangi, agar semakin menyukseskan pertemuan pertamaku dengan Cindy itu. Tidak ingin membuang waktu, segera kubuka pintu untuk secepatnya menatap wajah ayu yang sebelumnya hanya bisa kunikmati lewat layar semu saja. Mas, panggilnya, membuatku semakin terpana oleh kecantikannya. Bahkan jauh lebih menarik dilihat langsung dibandingkan di foto atau video. Rambut pirang yang dibuat ikal di bawahnya, setelan baju lengan pendek dengan rok di atas lutut, sangat serasi dengan kulit putih mulusnya itu. Sungguh pemandangan surgawi yang mampu menyenangkan indera penglihatan. Cindy?
Gumamku yang tidak ingin sekalipun berkedip memandanginya. Kaget ya mas? Aku boleh masuk? Ujarnya agak sedikit canggung seraya menolehkan senyum manisnya itu. Boleh, dek. Sini masuk saja. Makasih mas. Paparnya seraya melewatiku dan duduk di sisi ranjang. Semerbak aroma parfumnya yang lembut membuatku semakin cenat-cenut tidak karuan. Gimana kabarmu? Ya begini mas, aku mau bilang baik tapi... Cindy memotong ucapannya seraya meletakkan tas lempangnya ke atas ranjang. Ia tampak menghela nafas panjang. Ya, aku paham perasaanmu. Ya, mau minum apa? Nanti mas pesankan. Aku pun meraih gagang telepon berniat memesankan makanan dan minuman kepada pihak restoran hotel. Namun Cindy menggelengkan kepalanya. Aku cuma butuh tempat bersandar mas. Mata Cindy mulai berkaca-kaca. Dan kemudian tumpah satu demi satu. Melihatnya menangis membuatku segera beranjak untuk duduk di sampingnya. Sabar, ujarku lirih seraya menepuk perlahan pundak rampingnya itu. Aku menyesal mas, kenapa kita nggak ditakdirkan menikah ya? Keluhnya dengan mata berair, yang memandangi kedua mataku dengan tajam itu. Aku hanya bisa menelan ludah, tidak berani bersuara. Dulu alasan utama kami putus adalah karena jarak yang membuat kami menjadi sulit bertatap muka. Aku yang saat itu ditempatkan di Kalimantan setelah diterima bekerja dan lulus training, membuat Cindy ragu untuk terus menjalin hubungan jarak jauh itu. Hingga akhirnya kami harus rela menempuh jalan masing-masing. Setelah itu siapa sangka jika wanita secantik Cindy harus bercerai dengan suaminya karena kasus perselingkuhan. Benar-benar suami tidak diuntung. Memiliki istri dengan wajah dan badan seindah ini masih saja liar dengan wanita lain di luar sana. Di tengah kebingunganku itu tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari ponselku. Sungguh momen yang begitu tepat di saat kegalauan tengah melanda pikiranku. Dek, maaf, mas angkat telepon dulu ya. Ujarku ragu-ragu dan tidak enak hati kepada wanita yang hasratnya sedang berada di atas awan itu. Raut wajah Cindy sontak berubah menjadi murung. Dirinya yang semula berusaha menggodaku dengan sentuhan-sentuhan lembutnya seketika menutup tubuhnya dengan handuk hotel. Lantas ia pun beringsut keluar dari kamar mandi dengan penuh rasa kecewa. Aku pun segera mengambil ponselku yang dari tadi berdering di atas meja. Memikirkan keadaan membuatku tidak menyadari bahwa yang menelponku adalah Dewi. Halo mas, panggil Dewi di ujung telepon. Dek, gimana? Tanyaku dengan pikiran yang masih mengawang tidak karuan itu. Mas, udah selesai kah trainingnya? Adik barusan cek kandungan mas, terus jenis kelaminnya udah kelihatan. Adik seneng banget. Paparnya dengan intonasi penuh kegembiraan itu. Pikiranku semakin tidak menentu. Mendengar telepon dari Dewi yang membicarakan kandungannya membuatku semakin tidak enak hati dengan Cindy yang menatapku dengan wajah kesalnya. Dek, mas masih ada diskusi. Nanti mas telepon lagi ya. Kututup dengan terpaksa telepon dari istriku itu dengan maksud meminta maaf kepada Cindy yang tengah kecewa dengan penolakan tidak langsungku itu. Kudekatkan tubuhku perlahan di sisi Cindy yang masih acuh kepadaku. Sungguh situasi yang canggung. Harus dari mana kujelaskan perkara ini kepadanya. Dek, mas minta maaf. Sudahlah mas, mungkin aku aja yang kangen sama mas. Aku mau pulang. Pungkasnya seraya meraih tas lempangnya itu. Bukan begitu, maksud mas juga, tapi... Kurai tangannya yang hendak menuju pintu keluar, lantas ia pun berbalik menunjukkan wajahnya ke arahku. Mas minta maaf ya dek, mas juga... Mendengar jurus rayuanku, Cindy pun terlihat menunjukkan wajah luluhnya, lalu ia pun menyumbingkan senyumnya kepadaku, hingga membuatku lagi-lagi terperdaya oleh pesonanya. Bibirnya itu pun semakin mendekat ke wajahku, hingga tidak terasa aku pun memejamkan mata bersiap untuk menerima luapan emosi dan asmaranya kepadaku. Saat bibirnya berhasil mendarat ke arahku, aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Bau itu seketika membuat rongga hidungku tercekat. Bau busuk itu membuat kerongkonganku ingin memuntahkan segala isi di dalam perutku. Aku sudah tidak tahan lagi. Segera aku buka mataku untuk memundurkan diri, seraya menutup hidungku rapat-rapat. Mas Doni, seru wanita di dekatku itu. Semakin wanita itu mendekat, bau busuk itu semakin kentara dalam radar penciumanku. Aku semakin mundur menjauhi tubuh Cindy. Perasaan tidak enak pun kembali menggerus isi pikiranku. Kenapa? Siapa kamu? Gumamku semakin gusar tatkala melihat sesuatu yang mengerikan di depan mataku.
Di mana Cindy? Kamu siapa? Makhluk berkulit keriput dengan luka koreng mengerikan yang tidak tahu dari mana asalnya itu semakin mendekat ke arahku. Rambut semrawut dengan uban di sepanjang kulit kepalanya itu semakin menambah kengerian wujudnya. Entah bagaimana bisa makhluk mengerikan itu tiba-tiba muncul di hadapanku. Tubuhku seketika membatu. Tangan dan kakiku bahkan tidak bisa kugerakkan sama sekali. Rasanya seperti ada ratusan ikatan tali tambang yang memblokade otot-otot gerakku. Aku berusaha berteriak sekuat tenaga, namun usahaku hanyalah sia-sia. Bibirku berusaha berucap, namun suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa mengeluarkan gumaman paksa tanpa kata, layaknya seorang tunawicara. Peluku semakin bercucuran, tatkala sosok mengerikan itu menyeringai di hadapanku. Wajahnya menyiratkan rasa amarah yang mendalam kepadaku. Sebenarnya, keanehan apa lagi ini? Jangan-jangan aku sedang diganggui hantu seperti Aditya. Tidak, ini pasti salah. Ini pasti hanyalah mimpi ketindian yang membuatku berhalusinasi melihat hantu. Aku pasti bermimpi. Aku pun terus berusaha menggerakkan badanku dengan sekuat tenaga dan meyakinkan diriku bahwa aku sedang berada di alam mimpi. Namun lagi-lagi aku harus pasrah di hadapan wujud mengerikan itu. Tenagaku kini sudah terkuras habis. Sial, kenapa mimpi buruk ini tidak segera berhenti? Enyahlah makhluk sialan. Kamu memang serakah, hardiknya dengan tangan yang tiba-tiba mencengkeram paha kiriku yang sedang tidak berdaya ini. Keluhku yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Imanmu lemah, dasar lelaki tidak bisa dipercaya. Dengusnya lantang hingga memperlihatkan gigi-gigi taringnya. Setan gendeng, sialan, siapapun itu, tolong selamatkan aku. Resahku yang hanya bisa berteriak dalam batinku. Makhluk itu semakin erat mencengkeram kedua kakiku. Mulutnya yang semula tampak normal seperti manusia tua itu seketika berubah menjadi lebar, layaknya mulut buaya. Gigi-gigi tajamnya itu membuatku semakin panik dan ketakutan. Akan kumusnahkan pusakamu, lelaki pengkhianat. Berangnya yang hendak menghunuskan serangan bengisnya pada pusaka paling berhargaku ini. Tidak, jangan. Teriakku yang begitu berat mengeluarkan suara dari pita suaraku. Sebuah seruan azan sayup-sayup terdengar di telingaku. Kubuka mataku perlahan dan kulihat lampu hotel yang tampak berderang itu. Mungkinkah aku selamat dari tikaman makhluk itu? Aku pun berusaha membangkitkan badanku yang terkapar di atas lantai dingin tanpa alas ini. Rasanya sungguh berat. Sontak aku pun teringat sesuatu yang harus segera kupastikan. Apakah kamu baik-baik saja, Gusti? Semoga dia masih selamat. Kubuka perlahan celana kolorku yang basah karena keringat itu. Kuintip perlahan dengan hati sangat gelisah. Joko, alhamdulillah kamu masih ada, nak. Kuhela nafas pendek dengan kuat itu. Syukurlah, benda pusaka paling berhargaku ini tidak jadi ditikam oleh makhluk mengerikan dalam mimpiku itu. Ya, pasti tidak mungkin. Jika kejadian tadi benar-benar nyata. Lalu Cindy, bukankah tadi aku sedang bersama Cindy? Mungkinkah itu juga mimpi? Kucari segera ponsel milikku yang berada di atas meja. Nampak sebuah pesan dari Cindy yang belum terbaca itu. Mas, kita akhiri saja hubungan ini. Kamu benar-benar gak waras, Mas. Bisa-bisanya kamu teriakin aku dan bilang kalau aku nenek-nenek. Cih, kamu kesurupan tadi. Udahlah, jangan hubungin aku lagi. Tulisnya yang membuatku terkejut bukan main. Seketika bulu kuduk di sekujur badanku berdiri. Tremor tubuhku semakin tidak terkendali. Jadi, semua yang terjadi tadi. Tanda tanya besar semakin mengerumuni pikiranku. Jangan-jangan aku diganggu karena ketularan Aditya. Ini benar-benar gila. Cuplikan peristiwa mengerikan itu terus saja terngiang di otakku. Aku benar-benar sudah kualat karena hampir saja mengkhianati Dewi. Rasa sesal dan bersalah membuatku semakin berdosa. Lantunan sholawat puji-pujian kepada Sang Rasul tengah berkumandang dari pengeras suara masjid yang tidak jauh dari rumah yang kutinggali di tanah Borneo. Sebuah seruan yang membuat suasana sore hari menjadi semakin hidup. Setelah bertaut dengan dosa lama yang tidak bisa kulupa itu, akhirnya aku kembali menjadi jati diriku sebagai seorang suami yang kini sudah menjadi ayah dari anak perempuan pertamaku itu. Sejak kejadian itu aku sama sekali tidak berani berbuat macam-macam, terutama ketika berhadapan dengan perempuan lain kecuali istriku. Aku benar-benar kapok. Lebih baik menahan paksa si Joko meskipun lama tidak dibelai, dibandingkan berhadapan dengan makhluk yang mengancam keselamatan. Sudahlah,
Memikirkan kejadian itu membuat kesehatan mentalku jadi semakin buruk. "Dek, baju-baju dalam koper Mas taruh dalam lemari ya," ujarku kepada istriku yang tengah menyusui anakku itu. Tidak ada sautan dari Dewi, sepertinya ia ikutan tertidur saat menyusui si kecil. Ia pasti sangat kelelahan karena perjalanan jauh dari Solo menuju ke Kalimantan Timur untuk kembali berkumpul bersamaku di tanah rantau. Kuukir senyum bahagia melihat dua permata hati yang akhirnya bisa kembali mewarnai hari-hari sepiku. Aku pun beringsut untuk mengambil koper dan dus yang kami bawa dari kampung halaman selepas cuti sitku. Lantas kubuka satu persatu untuk segera merapikan isinya pada tempatnya masing-masing. Tiba-tiba, aku menemukan sebuah bungkusan hitam di antara baju-baju yang dibawa Dewi dalam kopernya itu. Rasa penasaran pun kian menggelitik. Segera kubuka bungkusan hitam itu dengan hati-hati. Ternyata hanya sebuah toples biasa. Tapi kenapa isinya, loh, ini kan celana dalamku. Kenapa Dewi meletakkan celana dalamku di dalam toples ini? Bukankah ini aneh? "Mas," panggil Dewi yang cukup mengagetkanku. "Oh, udah bangun, Dek. Siva tidur kah?" Tanyaku berbahasa basi sebelum menanyakan perihal toples isi celana dalamku ini. "Iya Mas, kekenyangan mimiknya. Lagi beres-beres Mas. Sini adik bantuin," ujarnya sembari membantuku membereskan isi koper. "Dek, ini kenapa celana Mas ada di dalam sini, Dek?" Selidiku dengan rasa penasaran setengah mati. Mendengar pertanyaanku, Dewi pun tampak menantawanya. "Itu wejangan dari mamanya Anita, Mas," potongnya yang tidak tahan ingin melampiaskan tertawanya itu. "Jadi sebelum adik pulang ke Solo itu, Acil sama Anita mampir ke rumah pas Mas masih kerja. Katanya sih mereka habis pulang dari nengokin kayaknya Anita yang tinggal di Babulu. Ya, kesini ngobrol-ngobrol biasa lah Mas. Terus mamanya Anita ngasih wejangan itu ke adik," imbunya sembari menunjuk toples yang masih tergenggam di tanganku. "Mah, maksudnya wejangan apa sih, Dek? Mas gak ngerti deh," ucapku masih tidak memahami maksud pembicaraan Dewi. "Katanya itu bisa buat ngunci punyanya Mas ini loh, biar Mas nggak aneh-aneh selagi kita jauh." "Gitu loh," lontarnya tertawa terbahak-bahak seraya menunjuk ke harta pusakaku. Seketika mulutku dia membisu. Ternyata kejadian aneh yang masih kututup rapat-rapat kepada Dewi itu disebabkan oleh toples ini. Toples yang ternyata bersumber lagi-lagi dari keluarga Anita. Adik sih ya manut-manut aja karena menghargai nasihat orang yang lebih tua. Jadi ya adik lakuin aja. Padahal mana mungkin juga Mas mau aneh-aneh di luar sana kan? Adik percaya sama Mas," papar Dewi dengan polosnya. Kata-kata lembut Dewi begitu tajam menghunus batinku. Aku semakin merasa bersalah kepadanya yang begitu mempercayai kesetiaanku. "Maafkan aku, Dek." Kupeluk raga istriku yang kini menggemuk pasca melahirkan anak pertamanya itu. Aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar berdosa telah menodai kepercayaannya. "Anita, kali ini aku tidak ingin mengataimu. Terima kasih karena sudah menyadarkan kehilafanku." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.